Kabar baik, Halo Pak. Pak. Oh, Selamat pagi. coba saya lihat siapa aja yang sudah hadir ya. Klik apa nih view. Pagi Pak. Halo, Tili. Halo Pak. Pak saya off cam ya Pak, sinyalnya kurang Pagi, bagus. Pak. Saya juga lagi off cam nih. Ntar baru on cam. Ada Marviola, ada Tata, ya, Ada Pak, Andri, siapa pagi Pak? Pak Yono, Ya, pagi Pak. Waalaikumsalam. ya, Fitra, Hairit, Ya Pak. Laura, ya. Pak. Siti Sophia, Alia, Aulia, Selamat pagi Pak. ya, halo, Imam, Nur Sohid, Pagi Pak. Pimpin, Pagi, Pak. ya, Betari, Halo Pak, pagi. Aku halo. off cam dulu ya, belum pakai kerudung. Oh, padahal pengen lihat yang cantik-cantik di pagi-pagi. Iya, nanti on cam kok. Sekarang lagi belum pakai kerudung. Oke, sip. Saya juga belum pakai peci, nanti tunggu ya. Tunggu saya. Masya Allah, iya. Mau salat berjamaah. Bisa pakai masker dulu Pak. Oke. Oke, halo guys. Senang sekali bertemu di pagi hari ini. Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Tapi Iya. sedih Pak. Sehat Pak. Gimana Pak? Sehat-sehat. Kenapa Tapi sedih? Fajar kalah Pak. Bulu tangkis Fajri kalah. Oh, aduh, saya belum follow up bulu tangkis nih. Gagal Lagi final Pak. sibuk. Sedih. Semua gagal atau gimana? Semua gagal. Masuk Neon masuk semifinal. Grecia Rahari masuk. Jonathan Christie masuk semifinal. Oke. Terus kita punya double, yang mana yang masuk? Ganda putra, ganda putri masuk. Minion. Oh, Minion masuk. Oh, oke. Terus Ginting pernah kalah? Ginting kalah. Ginting babak pertama. Oh. Jojo semifinal masuk. Oh, oke. Ya, lumayan. Berarti nanti malam kita sibuk nonton deh ya. Saya juga nanti sibuk nonton nih. Iya Pak. Ada beberapa jagoan kita. Ya. Jadi kalau double cuman Minion doang ya? Ya, Sama ganda Dedi putrinya kalah. Pak. Dedi Oke. udah berumur Pak Dedi. Oh, Dedi kalah ya. Terus yang pasangan kita satu lagi kalah ya? Iya. Aduh. Oke, sip. Terus gimana kabar-kabar yang lain? Ya udah, nanti sore kita sibuk nonton bulu tangkis ya. Ya Pak. Ya. Pak, mulai jam 12 Pak, jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Oh, nonton di video ya? Ya, video.com. Oke, sip. Iya. Ya, hari ini kita akan bahas kesatu tentang Ecostek, ya. Terus kedua kita akan bahas lanjut tentang pelajaran kita di desentralisasi. Kita akan bicarakan tentang kriptografi. Oke. Ya. Terus kita akan bicarakan tentang kita punya UTS juga. Mari yuk kita bicarakan UTS kita dulu. Oke. Ya. UTS kalian semua akan di minggu depan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan kan ya? Oke. Iya. UTS desentralisasi, terus ngomongin tentang Ecostek, terus ngomongin tentang absen. Ya. Di minggu depan itu kita punya UTS akan merupakan
MSA ya, Mid Semester Assessment. Ya, yang akan dikirim berupa assignment 3 yang bisa kamu kerjakan selama 2 minggu. Oke, guys. Ya, Pak. Oke, Siap, Pak. Pak. Siap laksanakan. Siap. Siap, Pak. Jadi assignment 3 itu hal-hal yang bobotnya lebih tinggi lah gitu ya. Persentase untuk assignment 3 itu lebih tinggi karena dia itu merupakan UTS ya. UTS itu open book ya, open friend ya. Silakan kalian kerjakan. Terus boleh diskusi juga, berarti biar saya tahu bahwa kamu lagi diskusi. Halo guys, yuk di jam sekian kita diskusi yuk perihal kita punya UTS assignment 3 gitu ya. Di dalam dapur di dalam MTI biar kasih saya tahu. Paham ya guys? Paham, Pak. Ya. Ya, Pak. Bisa atau nggak bisa ya semaksimalnya aja. Kalau teman-teman ada yang rajin ketemu melulu, ya udah biarinin dia gitu. Yang kamu bisa semaksimalnya aja. Yang kamu ingin ketemunya hanya dengan teman ini, teman itu, teman 2 atau 3 orang yang kamu akrab juga kasih tahu saya. Kebayang nggak kayak gitu? Ngomong gitu. Bayang, Pak. Bayang ya. Misalnya Alia ngomong, yuk Nisa, Nisa udah hadir kan? Saya tadi nggak sebut Nisa. Belum, Pak. Belum ya? Nisa, Wiwin belum hadir ya? Kak Wiwin udah tadi. Hadir, Pak. Oke, ya. Oke, siap. Jadi misalnya Wiwin mau ketemunya dengan Hairit, dengan David, gitu ya. Wiwin bisa bilang di dalam grup itu, David, Hairit, yuk kita ketemu, yuk kita bahas tentang realisasi dikit. Ini ya Zoom-nya ya, gitu. Hal-hal kayak gitu aja kamu jalanin. Ya, bukannya harus ketemu sekaligus satu big group gitu, itu nggak usah ya. Ya, jadi bisa gitu kamu ngomongin. Terus setelah itu juga bisa absen pertemuan. Ya. Jadi di saat sekarang coba kita lihat absen pertemuan dulu ya. Mana ya absen. Dan saya share screen dikit. Share screen terus ke sini. Oke. Nah, ini kan absen untuk mahasiswa MT 325 yang nantinya saya akan serahkan ke RPU ya, ke Pak Ilhamsyah ya. Bagaimana nih dengan absen anak-anak? Nah, saya akan kasih ini. Oke. Berarti kita sudah jalankan sejak tanggal 23 Oktober ini di pertemuan 1, siapa aja yang hadir, siapa yang nggak hadir ya. Ada yang merupakan yang nggak hadir sama sekali ya, dia tentu mungkin udah mengundurkan diri ya, udah mengundurkan diri kan ya. Terus kayak seperti Pak Yono awalnya nggak hadir, terus hadir kan gitu ya, dan di belakangnya ada hadir gitu ya. Terus ada yang bolong begini kan. Bukannya dari awal saya ikutnya terus Pak itu. Oh iya, yang mulainya kapan tuh ya? 23 Oktober ya? Oke. Bentar nggak apa-apa. Sabar dulu ya. Jadi saya mau teman-teman mengetahui walaupun ini banyak ya, karena banyak sharing santuy semua nih ya. Di sini kan ada pertemuan, terus ada e-koris ya, ada e-koris ya. Terus ada pertemuan sharing santuy gitu ya. Ada pertemuan kita di hari ini gitu ya. Terus ada beberapa sharing santuy gitu kan ya. Aktivitas ini kan banyak
Tapi kan ini aktivitas dari teman-teman kita gitu loh ya. Makanya saya butuh catat. Oke. Terus saya dapat pesan dari Ilhamsyah. Nah, Ilhamsyah. Selamat sore, Prof. Mohon izin menyampaikan informasi sesuai arahan Pak Henry. Semua mata kuliah diharapkan untuk menggenapkan jumlah pertemuan sebelum UTS sebanyak 7 pertemuan gitu loh ya. Jadi saya mesti patuhi ini pesan ya. Ya saya mesti sehingga UTS bisa dilaksanakan di pertemuan ke-8 ya. Saya akan serahkan absen ini ya. Berarti akan agak dihitung-hitung apakah sudah 7 pertemuan lengkap atau enggak. Hitungannya ada di belakang sini ya. Berarti kalau kita lihat siapa yang danger untuk perhitungan ini kelihatannya enggak ada ya. Di sini 7 Wiwin berarti kita dapat pas-pasan gitu ya. Terus ada Aulia 8 gitu ya. Ada Fitra dan Vio banyak gitu ya. Kan kamu tahu sendiri dimanapun kalian berada mereka ada gitu ya. Terus siapa lagi nih? 8 lagi Dede ya. Terus siapa lagi nih? Nur Sohid ya 7 ya. Terus ada Ujang 0, mungkin dia udah nggak ikut lagi, tapi tentunya dia udah nggak boleh ikut UTS sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh universitas gitu loh ya. Ada Nisa 9, Sophia 9, terus Alia 9, Anggi 9. Ini belum udah termasuk belum pertemuan tanggal 27 nih. Pertemuan tanggal 27 November ini sudah termasuk di sini nih. Ya. Maaf Pak, berarti nomor 12 MT 14 nggak kelihatan Pak. Siapa? Kamu siapa? Siapa? Sorry. Andri Pak. Nomor Andri, 1 ya? nomor 2 ya. Andri nomor 1 nomor 2 nggak kelihatan. Sorry bro. Nggak kelihatan. Pak. Jadi gini ya, Siti Sophia ya, terus Alia ya, tadi mungkin saya belum sebut David ya. Nah, David ada nggak sekarang hadir? Ada Pak, hadir Pak. Ada ya. Fit, dengan siapa nih di sini? Dengan Dede ya. Ini masih 6 ya. Kenapa nih masih 6 ya? Itu kamu mesti berusaha karena UTS minggu depan, kamu mesti berusaha masukin lagi 1. Pakai rajin lah ya gitu ya. Masukin 1. Teman-teman masih ada sharing santuy nggak? Udah nggak ada ya? Ya itu Kalian Kak bisa. Kak David bisa sharing santuy kali ngelengkapin. Iya, kamu ini menurut peraturan belum memenuhi syarat gitu ya. Tapi tolonglah kalau saya bilang lebih banyak aktivitas dengan teman-teman. Di sini secara total kalau mau masuk semua kan ada 17, ya kan? Ya ini nih yang masuk semua nih. Si siapa nih? Si Fitra dan Marviola ya. Kalau semua mau masuk semua nih, berarti setiap kali sharing santuy juga ada, setiap kali pertemuan webinar juga ada. Terus kalau kuliah kita juga masuk gitu ya. Itu banyak, ada 17 ya. Ini kayak seperti ini si Dede nih, si Dede di sini nggak hadir ya. Terus di sini nggak hadir lagi ya. Di sini nggak hadir lagi. Tuh kan sharing santuy dari Imam dan Alia juga nggak hadir ya. Terus pertemuan di sini juga nggak hadir gitu loh. Jadi banyak yang nggak hadir ya guys. Yang MTI 15 ada Alia, Anggi 99 kan ya. Saran saya lebih ditingkatin sih ya, lebih banyak gitu. Kalau saya mau tahu silaturahimnya kalian dengan MT 325 berarti termasuk dengan pembimbing, dosen, termasuk dengan para teman-teman tinggi apa enggak ya, kita coba lihatnya dari sini ya. Bagaimana yang bisa dicatat? Yang bisa dicatat artinya sesuatu yang kamu umumin, kapan-kapan kita ketemu ya. Terus kapan-kapan kita akan bicarakan tentang ini ya gitu loh. Oke. Terus diadakan pertemuannya, terus dicatat siapa yang hadir dan dilaporkan resumenya gitu ya. Udah jadi 1 pertemuan. Ya, saya juga tahu ya, kan saya juga tahu kan ya, karena itu masuk ke dalam grup.
Saya juga boleh memilih untuk ikut atau nggak ikut. Semua orang di sini boleh memilih gitu ya, untuk ikut atau nggak ikut. Wah, lagi sempet, saya ikutlah gitu. Toh teman-teman saya ini gitu ya. Wah, lagi nggak sempet, enggak lah, kali ini enggak lah gitu. Ya. Wah, kalau gue sih nggak sempet terus ya, gue sih sibuk terus ya gitu. Ya gitu. Akhirnya kan yang di sini pengen diukur adalah adalah kegiatan kamu yang dengan MT 325 gitu loh. Ya. Menurut saya dengan cara begini buka peluang banyak untuk banyak silaturahim, untuk banyak sharing-sharing ya. Supaya nggak terlalu bikin teman-teman kaget, saya bilang sharing-sharing mah santuy dikit, nggak ada apa-apanya, nggak usah melulu harus tentang desentralisasi. Soalnya nanti kalau hari ini saya ngomongin tentang kriptografi, ya itu berat lagi dengan kalian. Tapi saya tahu melalui Pak Arko bahwa kriptografi juga dibahas di kelas dia gitu. Nah, nanti kita punya sharing-sharing mungkin bisa lebih mendalam tentang kriptografi. Ya. Imam kan tergolong tergolong rajin, aktif ya. Terus siapa, Mariana, ya, terus ada Hairit juga bagus ya. Bagus itu biasanya menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dan MIT 15 ya, kalau kita rata-ratain ya, lebih rajin daripada MIT 14 gitu loh. Coba ya saya jumlahin juga, jumlah dan rata-rata ya, sama dengan average ya. Average. Apa average dalam rata-rata? kurung ya. Terus boleh ditarik begini ya, langsung nggak? Ini ya. Enter. Ya, nggak keluar. Nah, oke, entar dikeluarin ya, average ini sama average ini nih ya. Oke, terus siapa lagi di sini? Ada Agus juga 7 berarti pas-pasan ya. Agus itu temennya Hairit kalau nggak salah ya. Ya, jadi bisa lebih semangatin, ya bisa lebih semangatin teman kita gitu ya. Hairit Sering Pak, semangat Pak. Ya. Tapi mungkin kalian juga ada banyak kegiatan, mungkin ikut juga yang belum diconteng di sini gitu ya. Karena belum tahu itu penting lah gitu ya. Lain kali lebih bersuara lah maksud saya ya, di dalam MTI, grup MTI kita itu lebih bersuara gitu ya. Kalau nggak bersuara tiba-tiba mau minta absen itu nggak bisa ya. Terus Naufal masih 0 berarti dia quit ya. Pak Yono 9 bagus, tapi bisa lebih ditingkatin lagi ya. Contohnya seperti kayak Pak Yono, pagi-pagi juga ada di kemarin pagi ada di AI ya. Tapi masuk dan keluar itu nggak penting tentang absen gitu ya. Mulai sekarang mungkin Pak Yono lebih pikirin, oh hal ini penting. Berarti sebelum saya mau hadir, saya sehari sebelumnya ngomong dulu saya mau hadir. Ngomong dulu siapa yang mau ikutan nih sama gue nih ya. Nanti katanya ada pastel gitu ya. Yuk kita serbu dan makan sama-sama. Ya, gitu. siap. Ya. Oke. Terus datang ternyata nggak ada yang hadir misalnya. Kamu bisa bilang, loh kok nggak ada yang hadir sih? Ya udahlah, gue duduk sendirian gitu misalnya. Terus habis itu udah absen, nggak apa-apa ya. Biasanya sih ada Fitra sama Vio, akhirnya bisa duduk bersama juga untuk absen, gitu ya. Itu sih cara saya untuk meningkatkan silaturahim. Kalau nggak, bagaimanapun juga orang selalu mengabaikannya. Lama loh saya berusaha kayak gini loh, ya. Sejak semester lalu dan sejak semester yang lalu lagi gitu loh, ya. Saya ingin anak-anak aktif gitu ya, tapi jarang bisa sukses ya. Saya sendiri juga kan kadang-kadang mesti mencontohkan diri sendiri aktif gitu loh ya. Kalau enggak mahasiswa saya gerutu gitu ya, bilangnya suruh saya yang aktif dulu tapi dianya sibuk sendiri terus gitu ya. Males gitu kan kayak gitu ya. Cuman saya juga aktif, tergolong aktif juga gitu ya. Menurut kategori aktif gitu ya.
Jadi teman-teman juga tolonglah untuk aktif ya. Aktifnya kan saya udah ada pengkondisian sehingga nggak ada dosennya pun bisa absen. Enak nggak coba? Ya, nggak ada dosennya pun nih ya bisa absen. Ya, di sini 9, 11, 12, 11 siapa nih? Tata, Tufail gitu ya. Laura Belani gitu ya. Yang namanya Tili mana ya? Yang namanya Tili. Oh, Tili yang paling bawah gitu ya. Tili kok nggak ada NIM-nya ya? Kenapa ya? Tili ada NIM-nya nggak? Saya isi sekarang Ada nih. Pak, saat itu belum diketahui oleh Fitra. Oke. Ya, Tili. Sambil saya mention nih, Tili. Mana Tili? Wah, nggak ada orangnya. Oke. Karena mention Ada ya. Pak, sinyalnya jelek Pak. Oke, Suara oke. Bapak pelentung-pelentung. Maaf Pak. Oh. Ada NIM-nya Pak, nanti saya kasih Fitra ya Pak. Ya, oke. Nah, di sini rata-rata ada 8,82 kalau kita mau bandingkan MIT 14 dengan MIT 15 ya. Dan ini 9,77 gitu. Berarti beda satu strip lah. Beda satu strip, beda seperti kayak beda satu pertemuan lah antara ini dua gitu. Ya. Dan menurut saya ya, kalau kita lihat begini, menurut saya ini juga MIT 14. MIT 14 ketolong dengan Fitra dan Vio. Ketolong dengan Fitra dan Vio. Kalau enggak pasti jeblok banget ya di sini ya. Jadi yuk tingkatin lagi yuk. Ya, MIT 14 jangan mau kalah dengan MIT 15. Udah ada jagoan absen ya, belum jagoan yang lain ya. Si tukang absen ya, itu si Fitra sama Vio ya, udah kuat nih di sini nih. Asal kalian lebih tingkatkan ya, kalian bisa menangin MIT 15. MIT 15 jangan mau kalah yuk ya. Walaupun mereka ada si Fitra sama Vio yang si jago absen, yuk kita juga lebih tingkatkan kita punya silaturahim ya, kebersamaan sehingga kita bisa menangin absen. Gimana guys? Ada semangatnya nggak guys? Semangat Pak, semangat. Semangat. 15 pasti semangat Pak. Kalau dosen lagi nggak hadir, ya kalau dosen lagi nggak hadir, maksa dong guys. Ya maksa dong. Gimana sih Pak? Ayo dong hadir, ini penting nih, di sini saya udah siapin 3 pertanyaan yang penting-penting banget nih, yang kami nggak bisa jawab dan hanya Bapak yang bisa jawab dong. Ayo dong. Cie, gitu kan. Maksa, ya kan? Boleh aja maksa. Tapi biasanya mereka kalian lebih seneng nggak ada UR. Nggak tahu kenapa tuh dosen selalu digituin gitu ya. Ya. Kalau udah ada satu WA group yang ada dosennya, mau lagi bikin WA group yang nggak ada dosennya. Terus kalau rame, di sono ramenya. Yang sama dosen nggak rame, ayo jujur bener kayak gitu. Udah. Nah, jujur lah. Pak, itu pekerjaan Pak, kalau kuliah mah enggak Pak. Oke, sip. Kalau kerjaan nggak gitu ya. Ya, kalau bos bikin WAG, ya kalau bos bikin WAG, kalian akan bikin WAG lagi yang nggak ada bosnya. Terus yang di situ Kebiasaan Hairit itu Pak. kebiasaan Hairit ya. Dan di WAG yang nggak ada bosnya, di situ ngomelin bosnya. Gimana sih si Pak itu gitu ya, gitu ya. Kesel terus jadinya. Oke, tentang absen ini, apakah ada pertanyaan? Menurut saya absen ini asik banget gitu loh ya. Yang nggak ada keharusan untuk kalian masuk gitu ya. Nggak ada keharusan ya. Harus selalu ada gitu. Tapi bikin kalian lebih semangat untuk bergabung. Ya kalau yang hijau-hijau ini berarti udah pernah jalanin sharing santuy ya. Ya. Kalau yang sini ada Vio dan Anissa udah pernah jalanin sharing santuy ya. Di sini ada Betari. Ya. Di sini ada Fitra dan Yono ya. Kelihatan ini adalah sharing santuy yang favorit nih pada bergabung semua. Ya. Padahal harusnya si Betari punya yang lebih favorit ya. Tapi mungkin ini merupakan jam yang lebih tepat untuk teman-teman bergabung. Ya, ini mungkin juga berkat promosi
promosi yang lebih berjalan ya. Mungkin japriin satu-satu, ikut ya gitu ya. Mungkin ada pamornya Pak Yono juga nih, ya, pamornya Pak Yono hebat nih ya, jadi sehingga semua pada mau ikut gitu loh. Ini pertemuan ya. Terus ini sharing santuy juga Imam dan Alia. Oke, gitu ya guys. Ada pertanyaan nggak? Prof. Cukup, oke. Mari saya lanjut. Berarti tentang UTS, ya tentang UTS saya agak kesini dikit lah, jadi bisa kelihatan ya. Tentang UTS ya. Berarti saya udah pernah bilang assignment ada dari 1 sampai 5. Oke. Assignment 3 merupakan MSA dan assignment 5 merupakan FSA ya. Mid semester assessment. Mid semester assessment ya. Mid semester assessment. Kalau kita lagi ada belajar, tentu kita mesti assessment ya. Itu adalah peraturan dari pembelajaran. Kalau yang FSA itu final semester assessment. Di semester lalu, saya itu di mid semester assessment ada presentasi dari masing-masing mahasiswa ya. Terus di FSA ada lagi ya. Kalau di semester lalu itu mid 14 pahami tentang itu ya. Kalau di kelas ini MSA ini nggak usah presentasi. Cukup selesaikan assignment 3 ya. Assignment 3 itu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya apa yang harus dibuat apa ya, dijawab dengan baik gitu ya. Terus nanti kalau final semester assessment masing-masing ada presentasi nggak lebih dari 10 menit, 5 menit aja cukup, 3 menit malah lebih bagus. Kalau 3 menit menarik itu tentunya lebih bagus. Jadi kita bisa cover semuanya. Biasanya kita jalankan di 2 kali pertemuan untuk the final semester assessment. Apa yang harus dibicarakan? Tentunya saya juga ingin mengatakan anything you do okay, anything you do okay. Ya, lebih baik lagi kalau tentang desentralisasi, lebih baik lagi kalau ada pengetahuan yang lebih baru gitu, yang sampai UR aja nggak tahu gitu loh ya. Tapi bermanfaat gitu ya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kan kalau saya ngomong harus kayak gitu, tentu tuntutannya berat. Ya, tuntutan kita mahasiswa, aduh gitu ya. Gua nggak ngerti apa-apa lagi, gue sibuk lagi gitu kan, tuntutannya berat. Jadi saya selalu bilangnya apa aja boleh gitu ya. Jadi nanti Betari yang mungkin akan sharing, waduh sebenarnya aku di dalam semester ini sibuk terus nih ya. Walaupun aku berusaha ikut kelas, tapi tentang desentralisasi kurang gitu tahu. Alhamdulillahnya berkat teman-teman dan juga berkat dosen gue juga, gue jadi lebih super semangat. Jadi beberapa series gue jadi dibikinnya dengan sangat bagus. Aku sangat senang sekali ya, itu juga oke sih ya. Ya ketimbang ya kita bandingkan ya, yang nggak oke apa? Yang nggak oke gini ya. Sakit Pak gitu ya. 2 minggu ini aku nggak bisa hadir gitu. Jauh lebih bagus dong ya, ketimbang sakit Pak gitu ya. Itu sakit Pak aja masih belum terburuk, sakit Pak masih berani bilang sakit Pak gitu ya. Yang lebih terburuk apa? Pleng, nggak ada kabar gitu loh ya. Itu tentu susah lulus lah ya kalau yang pleng nggak ada kabar gitu ya. Ya kalau yang sakit Pak itu masih lagi diusahakan bagaimana supaya ditambal gitu ya, direhab gitu loh ya, masih lagi berusaha gitu. Tapi saya pasti ketemu mahasiswa yang kayak begitu udah gereng-gereng kepala terus, aduh ini orang gitu ya, udah dibilangin apa aja boleh gitu ya untuk presentasi, masih aja nggak tahu kemana gitu loh. Paham nggak guys? Paham, Pak. Paham, Pak. Semoga bisa berkenan ya anak-anakku ya, teman-temanku di MTI ya. Semoga bisa berkenan ya. Atau ada pendapat hal lain tentang kalau saya mau gini aja gitu, ada nggak?
kalau ada, saya akan berusaha akomodir. Ya, kalau saya mah gini aja Pak gitu, ya itu boleh ya. Saya berusaha akomodir, insya Allah. Ada nggak? Ayo, ada nggak tuh? Belum, masih mikir dulu nanti apa nih enaknya. Pikir dulu, ya. Eh, eh, ya, tentu macam-macam yang kalian inginkan, silakan ya dikemukakan gitu ya. Kemukakan nanti pasti ada kalian yang pengennya japri gitu ya, tapi nanti UR akan cenderung maunya di grup aja gitu loh. Ya, supaya semua teman-teman tahu gitu ya. Kalau misalnya si orang itu dapat nilai segini, itu pun semua teman-teman berasa adil. Memangnya dia jago sih, habis mau gimana gitu loh ya. Itu teman-teman berasa itu adil gitu loh. Ya, kalau japri-japrian akhirnya yang tahu saya doang, nanti saya nilai nanti ada yang bisa berpikir kok gitu sih, kok dia dapat nilai segini, kok saya dapat nilai segini sih gitu ya. Itu yang saya nggak inginkan gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya sih kasih nilai cincai gitu ya, kasih nilai bagus-bagus aja lah gitu ya. Kecuali kamu kalau keterlaluan banget gitu ya, baru nggak lulus gitu loh. Kalau yang 0,0,0,0 terus ya tentu nggak lulus gitu ya. Kalau yang lain-lain semuanya ya di sini ya, yang lain-lain semuanya ya di sini ya, di sini nih ya. Asal yang nggak 0 aja ya, insya Allah lulus. Paham ya guys? Jadi itu kasih ketenangan buat kalian dulu ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kalian, contohnya kayak Nur Sohid gitu ya. Aku sih pasti selalu sibuk gitu ya. Terus ada Wiwin gitu ya. Aku sih selalu sibuk. Itu santai, tenang aja. Maksudnya UR memaklumi gitu loh. Baik, Pak. Terima kasih. Guys. Iya siap. Terima kasih Pak. Iya siap. Oke. Jadi untuk absen sudah, untuk UTS sudah, tentang desentralisasi, terus tentang ecostek, tentang absensi sudah ya. Mari kita ngomong tentang mata kuliah kita ya. Sebelum kita ngomongin tentang ecostek dan dan hobi burung saya nih ya, hobi burung. Oke, kita ngomongin tentang desentralisasi. Mana ya? Ini section 2. Oke. Setelah kita ngomongin tentang desentralisasi, next kita akan ngomongin tentang IPFS. Ya. IPFS nanti juga ada ada praktek-prakteknya. Tentu bikin teman-teman sulit juga. Ya, soalnya yang kelas Pak Arko aja komplainnya ke saya, katanya banyak rumusnya gitu. Ya. Jadi ini juga kalau ada praktek ya tentu akan bikin kalian sulit gitu ya. Tapi saya senangnya kalian nanti akan berkelompok ya. Terus yang akhirnya tetap nggak bisa juga nggak apa-apa sih ya tentang praktek-prakteknya. Berarti kita ingin lebih mengetahui tentang desentralisasi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah itu dari praktek-praktek kita lumayan bisa lebih tahu. Oke. Sebelumnya di section 1 kita telah mempelajari apa aja. Oh ya, tentang sentralisasi dan tentang desentralisasi kita udah lebih paham apa itu. Oke. Nah, di kali ini kita akan mempelajari tentang network dan kriptografi. Oke, di sini ya. Ya, network dan kriptografi. Apa yang kalian pahami tentang network? Berarti kalian juga akan ada 1 atau 2 mata kuliah di MTI ini tentang network. Apalagi kalau melewati Eskom, ya itu juga mata kuliah tentang network itu banyak. Ya. Beberapa yang ada di sini sepertinya lebih fasih, lebih ahli di bidang network. Ya. Yang saya tahu yang lebih ahli di bidang network ya tentu Nur Sohid. Kenapa? Dia itu Eskom juga di SK ya sistem komputer dan sekarang juga lagi sedang kerjanya di bagian network gitulah ya jaringan gitu loh ya. Oke.
Saya coba menjelaskan network dari pemahaman saya. Ya, kalau tentang desentralisasi dan sentralisasi, saya sampai cerita sampai 5.000 tahun yang lalu, ya, sampai orang pada lagi berburu di hutan gitu ya, sampai ke peradaban sekarang. Ya, network ini juga saya ingin menggambarkan seperti kehidupan kita kesehariannya. Ya, di keseharian kita lagi nggak pengen ngomong digitalisasi ya, Keseharian kita itu adanya network, ya, adanya melakukan network itu seperti apa? Seperti apa gitu ya? Ya, kalau misalnya saya sekarang nge-zoom dan kalian mendengarkan, ya, itu ada kaitannya dengan network apa enggak? Tentu ada. Ada, Pak. Ya, tapi tentu ada. Tapi itu hal-hal yang tentang digital. Ngerti? Itu masih tentang digital gitu. Ya, saya ingin ngomongin network, hal-hal yang bukan tentang digital, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi begini, kalau kita di rumah, ya itu seolah-olah kita di server gitu ya. Kalau kita pergi kerja, itu seolah-olah kita nyambung ke another server. Ya, oke, ya, mungkin satu klien satu server. Oke. Jadi kami nih dari rumah nih berangkat kerja, gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu network. Ngerti nggak? Ya. Jadi kita seolah-olah berasa bahwa kalau kita di rumah aman. Walaupun aman tetap insya Allah ya. Seaman-amannya kita juga bisa jatuh di kamar mandi, bisa jatuh dari tangga, ya bisa ketiban apa gitu ya. Ada aja accident datangnya dari rumah, ada. Walaupun kita sudah anggap rumah kita aman. Ya. Tapi di dunia ini kamu harus tahu nggak ada yang aman 100%. Makanya kita ngomong insya Allah gitu ya. Nggak ada yang aman 100%. Tetap aja kalau mau kena aja gitu. Ya. Tapi yang namanya di rumah itu bukan network. Yang namanya kantor itu bukan network. Ya. Perjalanan kamu dari rumah ke kantor maupun nanti sorenya dari kantor ke rumah itu akan berhubungan dengan network. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Apa? Jadi kita itu kayak seperti naik mobil atau naik sepeda atau naik motor ke kantor atau ke kampus. Ya. Pada saat kamu lagi jalan itu bayangkan itu seperti kayak data yang jalan. Ya, seperti data jalan. Ya. Networknya apa? Maksudnya motornya apa dan sebagainya itu kayak seperti kabelnya gitu. Kalau kamunya itu seperti data. Kamunya itu data ya. Kalau motornya itu seperti kayak kabelnya lah gitu. Ya. Kabelnya katanya fiber optik. Kabelnya katanya apa gitu. Itu merupakan hal yang kamu lagi masuk jalan tol kah? Jalan sempit kah? Jalan macet kah? Dihack kah? Itu semua kamu mesti bisa bayangkan bahwa kamu itu dari rumah ke kantor. Ya. Macet itu berarti Pak, slow Pak gitu ya. Kok lambat sih? Kok si refresh terus masih belum nyampe terus sih? Itu bukan sama dengan kamu itu lagi kena macet, terus habis itu mau ke kantor atau mau ke kampus tapi belum nyampe. Terus bos kamu telepon, kenapa sih kamu terlambat dulu? Macet Pak gitu. Nah, itu seperti kayak gitu ya. Pada saat kita ingin menuju ke satu tempat, itu tempat kita namanya server. Pada saat kita dari mana, kita sebut itu tempat klien. Ya, dari klien ke server butuh media, butuh lalu lintas, dan itu kita sebut network. Ya, kita sebut network. Motornya kita sebut kabel.
ya jalannya ya jalannya ya fiber optik dan sebagainya begitu. Oke. Kalau kita sebut itu kita datanya. Ya. Terjadi macet, kita bisa kebayang kalau kita lagi mau akses sebuah server tapi lama terus, slow terus, macet terus. Ya. Termasuk pada saat kita lagi pengen akses portal raharja.ac.id, tergolong lambat, bisa diukur lagi, ada alat ukurnya, tergolong slow dan lambat, berarti macet melulu, berarti banyak orang yang akses, berarti jalannya sempit. Ya, saya harap gitu, apalagi bagi orang-orang yang bukan Eskom, ya, menurut saya orang-orang yang Eskom juga bermanfaat banget. Kalau saya bisa analogikan sesuatu network itu ke situ, baru kalian lebih kebayang tuh, ya, hal-hal yang digital itu lagi jalan itu seperti apa, ya, kenapa dia itu slow, ya. Saya belum cerita kalau dia itu hack, itu dikena hack itu kebayangnya seperti apa, ya. Kena hack yang saya bisa contohkan itu kebayangnya seperti kamu diculik. Memang jarang, tapi ada aja terjadi. Diculik itu berarti kamu itu dihack. Seolah-olah kita anggap ya, kalau kamu lagi ada di rumah, kamu akan aman. Jangan sampai diculik, nggak kena diculik gitu loh. Berarti kalau kita punya anak ya, kita berusaha anaknya di rumah supaya nggak diculik. Ya, kalau misalnya anaknya lagi di jalan, kita pun ada rasa khawatir, jangan-jangan anak kita kenapa-napa diculik lah dan sebagainya gitu loh ya. Di Indonesia jarang atau mungkin beritanya enggak gitu ya, tapi kalau di luar negeri hal-hal tentang culik-culik itu banyak banget gitu ya. Ya. Jadi itu seperti kayak dihack lah. Setelah kita nyemplung ke network, kita itu lebih rentan, lebih bahaya gitu loh maksud saya. Ya, maka dari itu nanti kita akan ada ngomong tentang network begini begitu karena orang akan bisa ngehack gitu loh. Orang ketiga ya, orang yang gitu udah bisa ngelihat tuh data yang udah merupakan lalu lintas, udah mulai keluar gitu loh. Dan lebih cenderung orang akan apa-apain lebih bebas di jalan gitu. Ketimbang di rumahnya, apalagi rumah dia kayak benteng gitu loh ya, dijagain ketat gitu loh ya. Kalau kampus katanya ada satpam ya, kan kalau culik kan gimana culik di kampus lebih susah ya. Kalau culik pun pengen cari jalan tempat-tempat yang lebih lebih gampang buat dia ya. Kalau di jalan tol masa diculik lebih susah gitu ya, tapi kalau dia di tikungan-tikungan gelap gitu ya, dimasuk kampung-kampung gitu, itu lebih gampang gitu loh ya. Nah, jadi hal-hal yang tentang dihack lah, segala apa gitu ya, segala apa yang ada di secara digital yang kamu susah kebayangnya, kamu bisa bayangin hal-hal yang analoginya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gimana guys? Ya, saya memberikan intro perihal network itu kayak gitu. Ya, kalian seneng nggak? Kalian paham nggak? Paham, Atau Pak. kalian Mantap, ada Pak. pendapat? Mantap. Mau tadi Ya, paham, atau Pak. Ya Pak, paham. paham ya? Karena saya tahu di sini ada beberapa yang bukan background IT ya. Pak Yono sendiri juga bukan background IT ya. Saya ingin omongan-omongan saya itu gampang dicerna oleh kalian-kalian gitu loh ya. Sebenarnya kalau kita lagi bilang network itu apaan gitu ya, langsung kiblat orang adalah Google aja banyak. Google kamu langsung ke naskah Wikipedia, di situ kamu bacain, itu pasti 2-3 jam nggak habis kalau kamu tekunin di dalam situ satu naskah itu. Lalu naskah tentang network begitu banyak, bisa kamu baca semuanya ya. Terus video tentang network banyak juga ya. Jadi kalau saya bilang Wiwin, kamu itu mesti pelajari banyak tentang network, Google ya, seharian Google ya,
seharian nge-YouTube ya. Kan ini tentang mata kuliah kita yang ada networknya. Terus habis itu laporan ke saya ya gitu. Nah, itu kayak apa? Padahal si Wiwin itu sibuk banget gitu. Ya, itu kayak apa gitu ya. Lalu kalau yang saya omongin tentang network, kalau udah ada di dalam Google punya ceritaan, sebenarnya nggak perlu diomongin lagi. Nanti ada orang yang lebih pintar untuk ngomongin tentang network. Lebih seru, lebih menarik, lebih ada video-videonya gitu tentang network gitu ya. Tapi hal yang saya ngomongin ya itu hasil imajinasi saya. Maksudnya beberapa tahun ini kalau kita lagi bayangin, waktu saya juga kesulitan untuk membayangin network itu apaan gitu ya. Saya kebayangnya ya kayak gitu loh. Tentang saya kebayang sentralisasi dan desentralisasi itu susah amat gitu ya. Saya kebayangnya ke situ-situ gitu ya. Setelah itu saya kayak gitu. Ya masuk akal. Oh paham gitu ya. Ya udah gitu. Nyaman gitu, bisa senyum-senyum sambil makan gitu dan sebagainya. Itu karena sesuatu yang telah kamu pahami. Telah kamu akan gitu loh. Oke, dari teman-teman apakah ada mengartikan network dengan cara yang berbeda lagi? Ada nggak? Ya, berarti di sini kamu akan berpikir lagi. Kalau kehidupan itu jaringan kerja gitu ya, kalau hidup tuh. IT bisa juga jadi satu gitu, bentuk kelompok. Bisa juga. Kalau kamu anggap network itu saya duduk sebelahan sama kamu terus ngomong gitu ya. Itu juga network, itu benar sih ya. Tapi medianya apa? Itu mungkin harus lebih secara fisika kita ngomongin getaran-getaran frekuensinya lah, terus disalurkan melalui apa? Udara lah. Ya, kalau kita ada di ruang hampa ya, nih ya. Terus saya sama Pak Yono duduk nih ya, sama-sama gitu ya. Terus ngomong itu mungkin gak kedengeran. Karena nggak ada media yang menyalurkan gitu, walaupun sebelahan gitu loh. Tapi itu mesti ngertiin secara fisika, nanti kalian malas lagi dengerinnya gitu loh. Ya, kalau misalnya saya sama Pak Yono telepon-teleponan, itu networknya beda lagi. Ya itu udah digitalnya mesti jalan. Kan nanti kita akan ngomongin segambreng digital semua. Tapi sekarang kita awal-awal kita mulai dengan non digital dulu, gitu maksud saya. Siap. Ya, ada pendapat lain, guys? Ya. Nah, kalau misalnya tapi saya berangkat kerja dari rumah ke kantor pakai kereta api. Nah, itu kebayang lagi tuh. Networknya beda. Ya, kayak seperti kabelnya beda gitu loh, networknya beda. Lalu kalau saya mah pakai pesawat. Kalau kamu di sini tapi mesti kuliahnya di Jogja gitu misalnya, di UGM gitu, kan mesti pakai pesawat. Ya, berarti kamu punya network adalah pesawat melewati portal-portal tertentu, ya, melewati apa namanya bandara gitu loh. Kalau di kita itu melewati hub-hub, ya, melewati hub-hub, router-router, ya, melewati router-router tertentu gitu. Dari satu tempat kamu Google gitu sesuatu ke Kanada gitu, itu harus melewati berapa portal, berapa router baru nyampe. Ya. Terus balik lagi, lewatin beberapa router yang beda, bukan yang sama dengan yang tadi tuh, yang beda, dan balik lagi ke kamu. Tentunya itu network kompleks banget. Ya. Kita sukar untuk bayangin juga sukar gitu. Kita cuma bisa bayangin ya kalau saya mau pergi kerja gitu ya, saya mesti lewatin saya mesti naik mobil dulu gitu ya. Terus abis itu kalau bandaranya agak jauh saya ngojek dikit ya. Terus abis itu di bandara saya nungguin pesawat. Abis itu naik pesawat ya. Mungkin setelah itu nyampe di satu tempat yang harus naik kereta api lagi dulu baru nyampe sono. Nah, hal-hal kayak gitulah. Ya, itu adalah network. Ada pandangan lain, guys? Ya, network kita juga sampai ke satelit loh. Ya, lompat ke satelit loh. Ya. Jadi kalau kita lagi request sesuatu dan insya Allah masih gratis, ya. Pakai handphone kita tuh ya, kita request sesuatu, nanya sesuatu, ya. Masih gratis kan, ya.
segratis-gratisnya kamu pikir, waduh, gua kan mesti bayar pulsa gitu kan ya. Ya udah, gua ke mall, ya ke mall di situ connect dengan mall punya network gitu ya. Akhirnya yang kamu akses benar-benar gratis. Ya mau install lah yang gede-gede gitu, udah ke mall aja gitu, jadi gratis gitu ya. Nah, yang kamu lakukan yang masih gratis itu udah ke satelit loh, udah harus lompat-lompat satelit loh, ya. Dan saat ini udah banyak yang harus lompat ke satelit. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bacain tentang Starnet ya, itu akan nanti lebih banyak lagi. Ya, jadi Starnet itu akan lebih merajalela di kita. Berarti kalau kita di atas awan-awan kita itu tuh ya, itu akan di waktu yang sangat dekat ya itu akan satelit dulu. Ya banyak sekali satelit itu. Oke. Untuk mendukung apa? Kegiatan-kegiatan manusia di sini ya. Berarti dari 4G katanya mau ke 5G. Ya, itu gimana tuh ya, dia nanti akan ada alat-alat yang untuk mendukung ke arah 5G, mungkin nanti ke 6G, ke 7G and so on gitu loh. Oke. Jadi saya lanjut ya coba kita ngomongin tentang Pak. ya tentang kriptografi ya, tentang kriptografi. Apa yang saya bisa cerita tentang kriptografi? Ya, kriptografi itu sesuatu ilmu yang sangat berkaitan dengan matematik. Ya, pada saat orang yang jago matematik lagi ngapain gitu ya, itu benar-benar kita jauh dah dari alam pikiran dia. Ya, dan yang telah dia temukan, nih gue temukan nih bisa kayak gini gitu ya. Terus abis itu diseminasikan jadi kayak seperti S3 gitu di sidang dan sebagainya gitu ya. Dibuktikan bahwa itu yang dia lakukan itu semua benar dan sebagainya gitu ya. Tetap kalau kita arahnya adalah yang kamu temukan itu apa gunanya gitu. Memang kamu temukan, memang kamu buktikan bahwa itu bisa begitu gitu ya. Tapi apa gunanya gitu ya. Biasanya nggak gitu bisa dijawab orang. Biasanya setelah sesuatu yang ditemukan, setelah berpuluh-puluh tahun, bahkan 100 tahun kemudian, itu baru dipahami oleh orang. Oh ternyata gunanya ini gitu loh. Jadi saya lagi mau katakan bahwa kriptografi itu ditemukan orang itu udah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau yang namanya 50 tahun lebih yang lalu itu udah ya. Sejak zaman apa tuh Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu sudah diciptakan kriptografi. Ya. Tapi kegunaan dari kriptografi itu nggak gitu kerasa, ya sampai zaman-zaman sekarang. Ya, zaman-zaman sekarang yang merupakan adanya blockchain dan adanya cryptocurrency, ya, dan adanya desentralisasi, ya, itu nggak akan bisa terwujud tanpa kriptografi. Ya, kalau nggak ada kriptografi, udah nggak usah ngomongin ini semua. Desentralisasi juga nggak usah diomongin dah, ya. Blockchain juga nggak usah dan cryptocurrency juga jadi lenyap lagi dan jadi nggak ada lagi. Ya, mereka itu semua bisa ada itu karena kriptografi. Lalu sampai mata uangnya juga disebutnya cryptocurrency. Oke. Jadi di sini saya lagi mau katakan bahwa kriptografi itu adalah sebuah kecanggihan matematik, ya, kecanggihan matematik yang dulu diciptakan oleh orang yang waktu itu juga belum ada komputer. Ya. Terus kecanggihan dari matematik itu akhirnya dicemplungin ke dalam komputer dan bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Yang saat ini ya kita nikmati tentang kriptografi. Oke, paham guys? Ya. Dan untuk mengamankan network, kita juga butuh kriptografi. Saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Jadi di sini antara user, berarti klien, berarti kita boleh anggap ini rumah kita, ya, our home, gitu ya, kita punya rumah. Terus kita itu ingin ke kantor, ya, kita itu ingin ke kampus gitu loh ya. Berarti kita harus bisa melalui jaringan network. Ya.
network ini, kalau kita sudah masuk ke dalam network ini, ya kita sebut apapun bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam network ini kita mulai berinteraksi dengan banyak orang, banyak router. Router-router ini juga katanya milik orang lain. Orang lain lah yang dengan royal gitu ya, maksudnya nggak nagih kamu uang gitu ya, untuk siapin router-routernya, untuk kamu lompat-lompat gitu loh ya di sini. Oke. Tentunya karena ini titik adalah milik orang lain dan orang bisa tembus ke sini ya, dan pada saat kamu lagi lewatin data-data kamu di sini ya, dia itu bisa melakukan banyak hal. Banyak hal apa aja nih ya? Yang pertama, dia itu bisa ngedenger ya, listening ya. Jadi pada saat lagi data itu lewat, kan di depan dia lewat ya, dia bisa nangkep, oh ini data, masih bisa lihat dari IP mana gitu ya. Paket-paketnya juga masih bisa kelihatan tuh lagi disalurkan, paketnya paket kecil-kecil ya. Pada saat kita lagi request itu mungkin harus datangnya 1 mega gitu atau gimana ya. Mau request download apa gitu ya, itu kan datangnya 1 mega gitu. Tapi nggak mungkin satu paket 1 mega begitu gede gitu ya, itu ditransport langsung dari tempatnya, dari server ke tempat kita. Itu nggak mungkin ya. Pasti dipotong-potong sama dia, ngerti nggak? Dipotong-potong. Jadi 1 mega itu mungkin akan dipotong-potong oleh dia itu menjadi 1000 paket gitu loh, ya 1000 paketnya. Tergantung dari dia punya protokol, nanti paket-paket dia udah ditentukan segitu gitu loh ya. Nah, paket-paket itu akan tersalur nih dari mana-mana nih, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada gitu ya. Tersalur, bisa lompat-lompat, bisa udah lompat ke sini, malah lompat balik lagi, baru lompat ke sini, malah lompat balik lagi, yang pada akhirnya pengennya lompat ke tempat kita di sini. Oke ya. Lalu dari paket yang kecil-kecil itu ya, jadi kalau kita kebayang kalau kita lagi mau pesen barang, tapi pesen barangnya harus 10 kontainer kayak gitulah ya. Jadi kontainernya datang harus terpisah-pisah. Pada saat satu kontainer itu datang, kamu tahu bahwa paket kamu belum lengkap karena paket kamu harus ada 10 kontainer kayak gitulah ya. Oke. Alright. Nah, di sini semua bisa banyak orang yang bisa ngedengerin. Ya. Ngedengerin kalau zaman dulu lebih jarang orang mengenkripsikan gitu ya, mengenkripsikan gitu ya. Jadi jalan aja begitu. Ya. Jadi di tengah-tengah banyak orang yang bisa dengerin. Ya. Contohnya mari kita ambil contoh WhatsApp ya, WhatsApp. WhatsApp dari awal-awal kamu ingat pertama kali banget kamu pakai WhatsApp ya, itu nggak ada enkripsi. Berarti dia nyelonong-nyelonong aja di dalam internet gitu ya, tanpa adanya enkripsi. Di situ kamu tahu bahwa itu akan rentan terhadap orang listening, dengerin, ya, plug ambil, udah, gua dengerin gitu. Entah penting, entah nggak penting, ya udah gitu loh ya. Nanti kalau kamu lagi top secret banget ngomong sama orang, orang akan bisa untuk listening, dengerin. Kalau ada government agency gitu ya, ada pemerintahan, tapi pemerintahan harus nangkep teroris lah, nangkep apa gitu dan sebagainya, dia itu akan listening, dengerin, ya, sebuah percakapan dia dengerin gitu ya, sampai dia tahu pertemuannya kapan dan sebagainya gitu, ya. Jadi dulu WhatsApp atau yang lain-lain juga ya itu merupakan sebuah lalu lintas yang nggak aman itu ya. Tapi kian ke sini katanya update lagi dan sebagainya, dan juga ada notifikasinya melalui WhatsApp kita bahwa paket Anda terenkripsi gitu loh. Ya. Berarti yang kamu bayangkan bahwa kamu lagi WhatsApp-WhatsAppan ya, dari sini WhatsApp ke sini dan sebagainya gitu ya, atau kemana-mana di seluruh dunia ya, global gitu ya, di seluruh dunia berarti bisa ke Amerika, bisa ke Inggris dan sebagainya ya. Melewati satu jaringan yang segini gede nih ya, yang lebih jutaan-jutaan, miliaran-miliaran punya lalu lintas gitu loh ya. Itu kalau kita pakai WhatsApp udah lebih aman sekarang. Pakai Telegram gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak pergi pahamin gitu ya. Dan juga beberapa alat-alat yang lain ya, WeChat lah,
apalah dan sebagainya, itu yang kita dengan gampang untuk berkomunikasi dengan orang. Ya, melewati beginian-beginian semua nih. Oke. Bagaimana dengan uang? Uang kan itu kan paket data yang kita cuman WA-WA-an gitu ya. Kalau kita interaksi dengan uang, oke, berarti dengan bank ya. Ya, saya punya mobile banking, saya buka pakai handphone saya gitu ya. Terus saya connect dengan Bank Mandiri atau Bank BCA, ya. Ya, bank nih ya, di sini kan ada bank kan ya. Kita connect dengan bank. Yang kamu anggap kalau omongan, ya omongan lu dengar udahlah gitu. Tapi ini duit loh, ini duit gue loh gitu ya. Ya, yang duit itu, ya coba bayangin ya, itu mesti ngelewatin begini-beginian nih. Begini-beginian semua nih. Sebelum masuk ke bank kamu gitu. Kamu kira kamu udah langsung koneksi dengan bank ya, kamu kira ya. Tapi di tengah-tengah situ ya, di tengah-tengah situ ya, saya boleh bilang siapa aja gitu loh. Jadi jangan harap adalah tentang manusia-manusia yang di antara rumah saya dengan bank saya. Jangan harap gitu ya. Tapi seluruh dunia punya orang adalah di tengah-tengah kamu gitu loh. Gawat nggak coba? Gawat ya, di tengah-tengah kamu itu seluruh orang di dunia itu bisa di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi kamu kalau lagi mau interaksi dengan bank kamu, jangan heran kalau kamu punya request itu ke Amerika dulu. Ya, baru lompat lagi baru ke bank kamu, padahal itu cuma 1 kilometer di seberang-seberangan sama kamu. Mungkin kalau kamu dekat kali. Ya, jalan aja sampai ya, tapi lu males jalan pakai mobile banking, tinggal pencet-pencet bisa kok gue transfer gitu loh ya. Ya, tapi kamu harus bisa bayangkan ya bahwa kalau kamu lagi transfer gitu, kamu akan masuk ke dalam network. Ya, dan network itu ada begitu banyak orang gitulah. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua saya nggak bakal mau pakai mobile banking, dia itu lebih senang jalan kaki ke bank. Ya, walaupun kita itu lebih rentan terhadap kalau kita jalan kaki ke bank, terus kita bawa duit banyak-banyak, baru juga sampai parkiran udah dirampok orang. Artinya dihack sih. Ya, dirampok orang itu berarti dihack sih gitu ya. Ya, cuman ada orang yang konotasi pikirannya itu lebih aman gitu loh. Jadi gue mendingan manual gitu daripada digital. Ya kan? Ya guys ya. Jadi sekarang ini kasus-kasus perihal katanya baru juga keluar bank dirampok itu lebih dikit. Bukannya nggak ada, tapi lebih dikit gitu. Karena orang udah lagi masuk ke dalam era digitalisasi begini nih, mobile banking aja gitu loh. Ya. Nah, sebegitunya tentunya kita harus ada cara-cara yang benar-benar mengamankan banking yang melalui digital ini. Karena apapun tentang digital, kita nggak bisa keluar dari network. Selalu akan memerlukan network. Sekali kita masuk ke network, berarti seluruh dunia punya orang ada di situ. Bisa nggak kamu private aja? Bisa nggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, private aja seperti kayak kamu sekali dari rumah langsung naik private jet, ya, private aeroplane gitu ya, private helikopter gitu ya, naik gitu ya, terus habis itu langsung ke tempat sono. Jadi udah nggak mungkin dihack karena kita private sih. Kalau kita masuk ke bus, ke angkot ya, itu kan begitu banyak orang ada di situ, nanti kitanya kena hack. Ya, kena hack artinya apa? Satu, diculik katanya. Kedua, kena virus, COVID gitu, kena virus. Saking aku takut kena virusnya, ya udah, aku naik jet, nggak bakal kena virus orang kan, jadi aku nggak berinteraksi dengan yang lain gitu. Nah, naik jet. Ya. Jadi di dalam ini segala connection, kalau kita mau sebuah private connection itu pun bisa. Ya, berarti kita langsung request alamat situ, langsung ada private connection antara I dan you gitu ya, jalan gitu. Namun yang kita ketahui, kita itu bukan private connection. Ya, mobile banking itu bukan private connection. Ya, itu semua melewati internet. Ya. Kalau saya punya perusahaan besar,
ada bank di sini, ada perusahaan A di sini, perusahaan B di sini, dan dua-duanya milik saya, gitu loh ya. Terus saya ingin ada private connection antara A dan B gitu. Ya berarti kayak seperti saya tarik kabel khusus, bahkan kalau nggak tarik kabel khusus juga pakai satelit juga bisa. Ya saya pakai satelit, saya tembak ya untuk koneksi khusus, koneksi yang nggak mau masuk ke internet. Bisa nggak? Itu bisa. Ya. Lebih aman nggak? Kalau tanya saya bilang lebih aman. 100% aman nggak? Saya bilang ya enggak. Ya nggak ada hal yang 100% aman. Itu tetap bisa dihack kalau mau. Ya, bahkan tentang private connection itu banyak orang yang lebih lugu gitu, lebih pengetahuannya lebih rendah gitu ya. Dan pada akhirnya malah lebih gampang dihack daripada yang di internet. Kalau di internet orangnya udah canggih-canggih banget, yang kalau lu canggih gue lebih canggih lagi, kalau lu lebih canggih lagi gue lebih canggih lagi gitu loh. Itu tentang hacking kan begitu kan, seperti itu ya. Kalau aku tukang hack, ada orang yang tukang jaga hack. Ya. Kadang-kadang yang tukang jaga hacknya itu juga disebutnya hacker. Ya. Lalu kita sebut adanya blue collar hacker, ada bukan blue collar, blue hat atau black hat. Pokoknya yang black hat itu yang jahat, yang pakai topi hitam itu yang jahat. Ya, kalau yang pakai topi biru atau pakai topi putih itu yang baiknya, gitu ya. Berarti kalau ada penjahat, ada jagoan, gitulah. Hack itu begitu ya. Kalau ada orang ngehack, kamu nggak bisa apa-apa pasti. Ya, kamu harus panggil orang yang hacker lagi untuk menjaga itu. Biasanya udah dalam sebuah paket antivirus gitu. Makanya kita beli antivirus gitu. Saya senang pakai Macintosh kan. Saya senang pakai Macintosh karena gue udah nggak usah pikirin antivirus. Pokoknya pasti aman gitu loh. Ya, walaupun tetap saya bilang ya nggak ada 100% aman ya. Namun sampai sejauh ini saya pakai Macintosh, tapi sudah belasan tahun ya. Udah belasan tahun saya pakai Macintosh ya. Saya nggak pernah install antivirus. Pahami ya guys ya. Berarti sekarang saya lagi ngomong-ngomong nih dengan kalian nih, saya punya laptopnya itu ya, itu nggak ada antivirus. Ya, saya pusing dengan antivirus. Dulu sebelum saya pakai Macintosh, saya pakai Windows biasa, itu mesti install antivirus, terus mesti terus-menerus update antivirus, dan antivirus itu juga ada apa paling aman lah, atau setengah aman lah, atau sedikit aman lah, dan sebagainya. Kalau kita bikin paling aman, itu juga bikin komputer kamu lambat banget ya. Berarti kayak seperti setiap aksi yang kamu ingin lakukan, dia itu mikirnya lama sekali gitu loh ya. Akhirnya saya juga nggak tahan dengan dia punya slow, dia punya lambat gitu ya. Terus ujung-ujungnya beli laptop baru, ujung-ujungnya dengan berapa bulan, dalam jangka waktu berapa bulan juga udah lambat lagi gitu ya. Nah itu pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi pada akhirnya saya itu idam-idamannya adalah saya mau pakai laptop yang nggak ada antivirusnya, yang nggak usah pakai antivirus itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa gitu. Sampai sekarang juga saya nggak ada antivirus. Oke, bagaimana dengan bogus server ini di sini? Ya, berarti pada saat kamu lagi mau berhubungan dari sini ke sini, ya, terus kamu itu jago, maksudnya data kamu itu ya kamu lindungi sedemikian rupa atau gimana ya, ada passwordnya gitu ya. Nanti ada orang yang bisa belokin, paham nggak belokin? Dia belokin gitu loh ya. Setelah belokin, kamu bisa nggak tahu tuh bahwa kamu itu udah dibelokin, bisa masih seolah-olah kamu kira di sini gitu loh. Ya, berarti kamu pleng masuk. Saya punya mobile banking, pencet gitu loh ya. Wah, udah keluar nih gambar depannya Mandiri ya, username, password gitu-gitu ya. Udah mulai keluar nih gitu ya. Terus kamu dengan happy ketik kamu punya username, ketik kamu punya password gitu ya. Ya, nggak taunya kamu lagi sedang melakukan di sini nih. Oke, kan kamu pikir, waduh username gua diketahui orang, waduh password gua diketahui orang, tapi kamu belum tahu caranya bagaimana diketahui password kamu gitu. Terus abis itu katanya password kamu harus dibikin susah ditebak gitu ya. Kalau nggak kamu akan bikin
tanggal lahir kamu. Kalau enggak, kamu akan bikin tanggal lahir anak kamu atau tanggal lahir pacar kamu gitu loh ya. Kayak gitu gampang, nanti orang bisa tebak dan akhirnya bisa tembus deh gitu kan ya. Jadi kamu mesti bikin password yang susah-susah kan. Susahnya sampai kamu sendiri juga lupa lagi gitu loh. Waduh, saking susahnya kamu lupa gitu loh. Oke, tapi sesusah-susahnya kalau dia itu nyemplung ke dalam Bogus server, ya sesusah-susahnya kamu tahu nggak? Sampai tanda seru, ada kutip-kutip, ada A, terus ada A gede, terus ada 7, ada 92, terus ada koma gitu. Susah banget gitu ya. Yang kamu juga nggak bakal bisa ingat gitu ya. Kalau udah masuk ke Bogus server gini, yang sesusah-susah apapun tinggal didapetin gitu aja kan. Ya kan? Nah, setelah itu dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik gitu ya, dia udah dengan kamu nyambung ke sini. Ya, dengan kamu berarti dengan username kamu, dengan password kamu yang baru dia dapat. Ya, nanti kalau kamu sadar bahwa, waduh, kayaknya kena kehack deh, terus kamu buru-buru ganti kan ya. Jadi akhirnya dia nggak bisa dapat lagi ya. Tapi di saat itu tuh, sebelum kamu sadar tuh, dia udah nyambung ke sini. Dan dia udah bisa pakai username dan password kamu untuk melakukan berbagai aksi. Ya, mungkin ngambil duit kamu, sedot duit kamu sampai habis gitu ya. Mungkin hal-hal lain, mungkin ambil data kamu. Kalau Wiwin lagi kerja di satu tempat, tapi data-datanya kan dipegang Wiwin gitu. Kalau minta sama Wiwin nggak mungkin dikasih gitu ya. Dia dapat kredensialnya Wiwin untuk sekejap gitu ya. Habis itu dia sedot semua arsip Wiwin yang ada di foldernya Wiwin, set gitu diambil pergi. Ya. Oke. Kadangkala setelah itu pun Wiwin nggak bisa sadar dan perusahaan nggak bisa sadar bahwa itu telah terjadi. Kalau yang dilakukan oleh hacker setelah ambil datanya Wiwin, dia hapus datanya Wiwin, ya, Wiwin sadar, waduh, bukan aku yang hapus, sampai ini bisa kehapus, kok ini hilang sih? Waduh, bisa jangan-jangan kena hack nih, gitu ya. Terus abis itu untuk recover gampang dong. Recover biasanya kalau Wiwin ada backup, Wiwin bisa recover, gitu ya. Terus perusahaan juga udah bisa di warning bahwa ada terjadi sesuatu seperti kayak gini, tolong wanti-wanti, jaga-jaga dan sebagainya gitu. Tapi sayangnya yang terjadinya hack sedemikian rupa di dunia ini ya jarang pada akhirnya diketahui oleh otoritas dalam hal ini pemiliknya gitu loh ya. Diketahui oleh pemiliknya itu aja bisa jarang ya bahwa dia dikenapa-napain setelah berpuluh-puluh tahun juga dia nggak tahu bahwa dia telah diapa-apain gitu loh. Guys, menarik nggak guys? Menarik. Menarik, Pak. Tarik, Pak. Ya, hal-hal begitu mudah dicerna atau hal-hal yang udah diketahui atau gimana gitu loh. Harus lebih susah lagi dikit atau gimana? Udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Sedang nih ya? Iya. Sedang ya? Sedang, Pak. Kalau lebih Ada susah, pendapat? Hah? kalau lebih bisa? susah mabok, Pak, ntar, Pak. Pak, Iya. mungkin Pak ya, Untung, ini Ya. saya mau tanya, kalau apa tadi kan Pak Untung nggak pakai antivirus, itu keuntungan kelebihannya gimana Pak Untung? Oke, siap ya. Antivirus itu dalam kata lain ya, kalau di kehidupan kita lagi ya, mohon maklumi kalau saya lagi ngomongin di kehidupan kita itu karena memang otak saya berpikirnya kayak begitu. Ya, habis itu saya ngerti deh segala hal karena saya berpikir seperti begitu gitu ya. Jadi kamu nikmati aja ya. Antivirus ya, itu sama dengan kehidupan kita, terlalu berhati-hati itu aja. Ya, contohnya, kalau kamu lagi mau keluar dari pintu, kamu itu udah lihat atas belum? Udah lihat kiri belum? Udah lihat kanan belum? Udah lihat ke bawah belum?
jangan-jangan kamu itu kesandung. Jangan-jangan ada orang yang lewat cepat dari kanan. Jangan-jangan ada orang yang cepat lewat kiri. Jangan-jangan ada sesuatu yang jatuh dari langit. Kalau setelah kamu udah aman itu semua, kamu mengambil langkah berikutnya. Tapi karena kamu terlalu berhati-hati, kamu lihat lagi kiri, lihat lagi kanan, lihat lagi atas, lihat lagi bawah, baru kamu mengambil langkah lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kamu adalah orang yang kayak gitu, kamu itu jadi apa? Ya, artinya begini, bahwa kita itu melakukan kehidupan kita berdasarkan hal-hal yang kita pedein atau kita asumsikan. Saya telah mengasumsikan bahwa nggak akan ada hal-hal yang jatuh dari langit. Itu sudah asumsi saya. Kalau saya melewati jalan ini, karena di kiri kanan saya adalah dinding, ya, saya sudah mengasumsikan bahwa saya aman untuk nggak melihat kiri dan melihat kanan. Kalau saya itu lagi berjalan di mall dan dengan keramik yang begitu rapi dan sebagainya, saya telah mengasumsikan bahwa itu nggak bakal ada batu untuk saya tersandung. Jadi saya akan jalan cepat, kadang-kadang sambil ngelihat handphone saya, tanpa lihat kiri, tanpa lihat kanan, tanpa lihat atas, tanpa lihat bawah, dan jalan aja begitu ya terus. Jadi saya juga bisa mencapai tujuan saya dengan lebih cepat. Saya juga bisa sambil kerjaan saya dengan handphone. Ya. Nah, antivirus ngapain? Ya, antivirus itu adalah jagain kamu punya setiap tindakan. Baru juga kamu pencet enter, dia langsung liatin aman nggak. Baru juga kamu pencet huruf A, langsung dia liatin kiri kanan depan belakang aman nggak gitu. Ya. Tapi kamu punya komputer kuat canggih gitu loh. Ya, jadi dia akan memakan prosesor kamu kan, memakan tenaga otak kamu kan, otak komputer kamu kan, ya. Begitu cepatnya sampai kamu nggak berasa lagi, seolah-olah semuanya cepat, gitu, ya. Tapi segala hal yang kamu jaga-jaga itu akan menyita tenaga prosesor kamu, memori kamu, dan hadis kamu juga kalau dia butuh menyimpan sesuatu, ya. Biasanya kalau yang benar ya, itu biasanya setiap enter dia cek. Kalau setiap ketikan keyboard itu dia nggak cek, tapi setiap enter dia pasti cek. Setiap klik dia pasti cek. Ya, kamu klik ya dia cek gitu. Jadi kalau kamu masuk ke satu internet, satu website gitu ya, terus ada satu tombol, kamu klik itu tombol. Hey, aku bilangin dulu ya. Pada saat kamu klik itu tombol, si antivirus kamu melihat seluruh kemungkinan virus yang sampai jutaan, ya, dia lihat seluruh kemungkinannya dan dia perhatikan untuk kamu bahwa itu klik aman atau tidak. Bagus nggak? Ya tentu bagus. Perlu nggak? Ya tergantung. Ya, kalau kamu keluar rumah tapi lihat atas bawah kiri kanan itu perlu nggak? Ya, bagi orang tertentu perlu. Bagi orang tertentu nggak perlu gitu. Jadi kalau saya bilang antivirus itu jelek, gitu ya, jangan pakai, itu saya salah. Ya, orang mungkin ada 99 yang pakai antivirus, tapi ada satu UR yang nggak pakai antivirus. Masa iya bilang UR yang benar? Tentu salah gitu. Ya, tapi anak-anak UR yang dekat sama UR pasti nggak pakai antivirus juga. Fitra pakai antivirus nggak? Kita nggak pakai, Pak. Nggak pakai kan? Ya, itu segambreng orang yang nggak pakai antivirus gitu loh. Ya, tapi kalian pakai antivirus is good gitu ya. Saya lagi sombong-sombong nih, bilang gue aman kok. Nggak pakai antivirus, Pak. Semenjak pakai macOS. Ya, sebanyak pakai macOS nggak pakai antivirus kan? Ya, sebelumnya pakai kan? Pakai Avira. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu loh. Ya, tapi saya udah nikmati hidup kayak gitu. Ya udah, jalanin aja. Pak Yono pakai antivirus nggak Pak Yono? Oke, Pak Yono lagi izin ke belakang tadi, Pak. Oh iya, oke. Jadi
Jadi seperti itu tadi jawab pertanyaan siapa, Tata ya? Ya, jawab pertanyaan Tata kan ya. Jadi boleh nanya Pak saya? Ya Pak. Ya, tunggu. Jadi seperti itu tuh ya, Tak ya. Jadi saya tujuan saya adalah kerjaan saya cepat ya. Saya ingin kalau klik dia respon tercepat. Kalau saya lagi request sesuatu saya ingin tercepat juga. Kalau saya lagi request saya punya laptop juga sama sih ya kan, apalagi kalau kita lagi buka Microsoft Word gitu ya, naskah kita tuh ya itu bisa aja katanya ada makronya, ada virusnya gitu loh, bisa ya. Tapi saya udah orang yang nggak mau tahu gitu ya. Kalau saya klik aja dia lambat, cek dulu, terus habis itu bilangin saya bahwa ada virusnya dan sebagainya. Saya nggak sanggup hidup kayak gitu ya. Saya mau cepat dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillahnya selama belasan tahun saya aman gitu ya. Kan ada dari mahasiswa juga kan. Ada dari mahasiswa berarti dari siapa ya? Dari Tata. Japri ke saya bilang, Pak, tolong dong lihat naskah saya ini bla 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 gitu kan ya. Ya, saya juga nggak pikir panjang kan. Saya bisa pikir lebih panjang, jangan-jangan ada virus gitu kan. Dan pikiran jangan-jangan ada virus itu bisa dikendalikan oleh antivirus gitu kan. Si Tata kirim saya data, saya klik gitu kan ya. Kalau ada antivirus kan dia jagain. Oh, ada virus ini nggak boleh dibuka dan sebagainya. Terus habis itu saya ngomong sama Tata lagi. Tak, ada virus, jadi gue nggak bisa buka lah, lu punya gitu. Ya, tapi saya berasa bahwa kayak gitu-gituan tuh udah terlalu menghambat pikiran saya, pusing gitu loh ya. Habis itu nggak bisa pikirin hal-hal yang bagus lagi, yang bermanfaat lagi, yang menarik lagi, itu udah nggak bisa. Ya saya pusing banget dengan gituan. Saya mau tahunya klik udah beres. Nah, salah satu cara ya adalah dari Google, dari kalau kita sebutnya Rinfo. Dari Rinfodoc, dari Rinfosheet, dari Rinfo apa tuh ya, spreadsheet-nya dia kita sebut Rinfosheet, dia punya Word-nya pakai Rinfodoc gitu ya. Kalau kita cemplung ke Google dulu, ya Google udah jagain, ngerti nggak? Jadi saya mikir juga nggak usah, pokoknya saya tinggal klik buka. Oke, jadi kita masuk ke Google dulu. Pada saat kita lagi kerja, kita klik linknya Google. Segala hal tentang antivirus dijagain oleh Google, titik, udah beres. Nah, kalau kamu lompat-lompat, pakai flash disk gitu ya, di situ waktunya untuk kamu kena virus. Sekali kena, ceritanya nggak habis-habis. Kayak seperti kena COVID-19 gitu, ya nggak habis-habis. Udah ceritaan situ terus. Ntar ini kalau ini sudah beres itu, setelah itu beres, oh no gitu, udah nggak ada habis-habisnya. Ya. Jadi seperti itu, artinya kehidupan saya kira ya bahwa berapa kali lebih cepat daripada kalian. Salah satunya adalah nggak usah antivirusan. Intinya saya mikir juga nggak usah tentang gituan. Ada waktu saya masih bisa dengan keluarga, bisa dengan teman, ya bisa ada waktu berpikir dan sebagainya. Oke, itu tentang antivirus. Oke, tadi ada yang mau tanya, apa lagi? Pak, jangan lupa tentang burung. Saya Nur Sohid, Pak. Tentang burung ya. Oke. Wait dulu Pak, belum. Oke. Tunggu. Saya mau kasih SC mana sih? Di sini ya. WA Pak. Nah Yes, itu sini ya. WA-nya. Oke, lanjut. Sohid. Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait pengamanan. Sebenarnya kan untuk pengamanan kita bisa menggunakan network atau secara digital, bisa juga melalui administrasi. Nah, dari segi keamanan sendiri kan tidak ada yang 100% aman. Apabila kalau misalnya dikombin antara pengamanan secara administratif dan juga pengamanan secara digital atau network, apakah lebih efisien atau lebih efektif dengan mengkombinasi hal tersebut atau cukup menggunakan teknologi digital saja? Maksud kamu administrasi apa? Misalnya ketika ingin masuk ke suatu data mahasiswa, yang bisa memasuki hal tersebut harus ada tanda tangan atau administrasi dari persetujuan dari pihak yang di atasnya. Gitu. Oke, ya. Dari pihak yang di atasnya, coba kalau kita tutup mata
kebayang gitu ya, tutup mata kebayang gitu ya. Ada yang dari yang bawahan ya, yang belum ada, yang seharusnya ada persetujuan dari administrasi gitu ya. Tapi main lakukan aja. Bisa ketahuan nggak? Ya, yang namanya orang bisa lakukan apa saja. Ya, termasuk melakukan hal-hal yang dia tidak semestinya lakukan. Ya. Termasuk mungkin password yang diketahui oleh sampingnya. Ya, yang dia nggak lakukan tapi ternyata yang sampingnya lakukan. Kalau kita di RPU itu, kalau semuanya harus Novi, dan Novi lagi pulang, lagi cuti, lagi tidur, lagi apa, dan sebagainya gitu ya, biasanya dia orang udah bisik-bisik di antara teman itu udah sharing-sharing username dan password gitu. Walaupun kalau bisa jangan diketahui orang lain bahwa itu udah sharing-sharing gitu loh. Ya. Dan pada akhirnya kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi, yang terkuak. Kalau yang tidak terkuak itu mungkin bisa banyak ya. Wah ada gua gini-giniin dah, nggak ada orang yang tahu ini gitu ya. Karena dia memang memiliki username dan password, seolah-olah yang punya username dan password itu adalah God-nya, dewanya gitu loh ya, yang bisa lakukan apa saja gitu ya. Dan kemungkinan terjadi antara yang diketahui dan tidak diketahui itu banyak ya. Dan menurut saya memang cenderung terjadi di mana-mana dan besar sekali kemungkinannya yang terjadi. Apalagi yang kamu sebut administratif gitu ya. Administratif saya pikir ya, kalau pendapat saya itu paling buruk lah di era digitalisasi ini. Ya, kalau kita kendalikan dengan administrasi gitu loh ya. Kalau kita kendalikan dengan digitalisasi itu udah sebenarnya paling tepatnya, paling baiknya gitu loh. Blockchain begitu kuat karena nggak ada yang namanya manusia yang bisa tembusin dan melakukan hal yang beda. Ngerti nggak? Ya. Manusia berarti kalau blockchain, kalau Bitcoin gitu ya, ada orang yang ada username dan password udah langsung tembus dan apa-apain tentang Bitcoinnya, itu nggak bisa. Ya, hanya bisa apa-apain tentang yang dirinya dia sendiri. Ya, kalau dirinya dia sendiri punya kredensial, username dan password itu diberikan kepada orang lain, itu orang lain bisa melakukan hal yang buruk juga hanya di account dia sendiri gitu loh. Ya, jadi hal-hal yang katanya nggak ada mediasi, disintermediation, ya nggak ada mediasi, nggak ada third party gitu ya, nggak ada orang ketiga dan sebagainya, itu semua bisa berjalan. Itu semua karena kekuatan computer code. Ya, jadi yang kita percaya code-nya gitu. Kalau kita nggak percaya code, adanya third party berarti kita harus percaya orangnya gitu. Orangnya kita harus percaya. Antara saya dan kamu nikah juga masih nggak bisa percaya-percayaan, harus ada saksi gitu loh. Ya, lagi nikah aja udah saling mencintai aja nggak bisa kerjain berdua aja. Kalau kerjain berdua aja artinya begini, yang kita udah saling mencintai begitu lama, yuk kita di sini berdua tanpa ada siapa-siapa, kita bersumpah aja ya, tanpa ada siapa-siapa kita bersumpah aja bahwa kita akan sehidup semati gitu ya, dan nggak usah pergi ketemuin ulama gitu, nggak usah ke MUI dan sebagainya, udah antara kita berdua aja, oke? Nah hal-hal kayak gitu ya, dan itu nggak ada di peradaban kita. Di peradaban kita selalu ada orang ketiga, saksi-saksi gitu loh. Saksi bisa orang tua, bisa ulama dan sebagainya gitu loh. Oke, saksi bisa pemerintahan dan sebagainya, itu pihak ketiga semua ya. Tapi sekarang yang lagi didorong oleh era disrupsi ya, yang didorong oleh era disrupsi, oleh komputerisasi, oleh digitalisasi dan sebagainya, dan juga tembusnya desentralisasi, tembusnya blockchain dan sebagainya, itu lagi menghilangkan orang ketiga gitu. Berarti menghilangkan mediasi. Tentunya akan menghilangkan administrasi. Ya, administrasi aja pengen dihilangin. Kalau aku pengen ngapa-ngapain, tunggu aku mesti minta izin dulu dengan pimpinan saya. Nih, pimpinan saya coret, udah ya. Terus habis itu pimpinan saya mesti tembusin ke wakilnya.
terus ke manajernya dan sebagainya. Akhirnya baru boleh melakukan tindakan. Itu kan administrasi yang kamu sebutkan kan ya. Itu akan dihantam oleh badai disrupsi. Ya, di mana administrasi itu tetap ada, tapi dikendalikan oleh coding gitu ya. Ya, dikendalikan oleh code. Berarti seperti kayak tetap aja Pak Abbas mesti dari rumah pencet sesuatu untuk otorisasi gitu ya. Terus si siapa kalau otorisasinya butuh 3, ya udah si dia, si A, si B, si C untuk otorisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti akan tetap lambat. Ya, di arah disrupsi ini harusnya cepat banget gitu loh ya, tapi tetap aja lambat. Gimana Nur Syahid, mau pengen ngomong apa lagi? Ya, jadi terkait pengamanan yang di blockchain. Misalnya saya ingin menghack data di blockchain, tapi dengan cara administratif. Misalnya penyedia blockchain-nya atau providernya, saya untuk melakukan negosiasi, Pak, saya ingin membobol data ini dengan persyaratan tertentu dan akhirnya deal. Apakah itu masih ada kemungkinan data itu bisa jebol? Berarti kalau memang iya, berarti pihak administrasi pun bisa mempengaruhi suatu keamanan. Iya betul. Ya. Maka dari itu kamu coba berusaha baca lebih dalam lagi ya, di mana yang kamu ngomongin itu sampai masih bisa terjadi, berarti itu masih centralized ya. Berarti centralized itu berarti kamu bisa ke satu tempat negohin, mempengaruhi, ngancem juga bisa. Ngancem berarti bosnya itu kamu bilang bahwa putri kamu lagi nggak mau lulus nih, lagi nggak bisa lulus nih, mau nggak gue lulusin, gitu loh ya. Kalau mau gue lulusin, lu minimal kasih gue apa-apa yang aku butuhkan. Kamu nggak akan dirugikan asal kamu kasih akses si orang itu tuh yang gue sebel tuh kompetitor gue tuh, lu asal kasih gue akses data di orang itu aja udah cukup gitu. Kamu belaga nggak tahu aja gitu ya. Nanti setelah itu udah terjadi pun dia juga nggak tahu bahwa kamu udah apa-apain gitu loh ya. Tapi kamu mendingan lakukan itu loh. Kalau enggak, kamu akan saya gini gitu. Itu berarti ancaman, hasutan, bujukan, itu semua ada. Ya, yang hanya bisa mempengaruhi orang, nggak bisa mempengaruhi coding, ya, robot atau gimana gitu loh. Ya, jadi tentang blockchain, tentang cryptocurrency yang kamu ingin lakukan itu bisa terjadi di tempat-tempat cryptocurrency yang nggak kuat, yang lemah. Nggak bakal bisa terjadi di Bitcoin karena dia punya desentralisasinya super kuat. Ya, kamu himpun seluruh orang Indonesia, ya seluruh orang Indonesia kamu himpun begitu banyak orang, berapa ratus juta, semuanya bersatu untuk hancurin Bitcoin, itu nggak bisa. Ya, kalau sesuatu yang centralized seperti apa ya? Seperti Telkom misalnya gitu ya, udah Jokowi marah-marah langsung di shutdown. Ya, kamu melanggar apa-apa, stop, besok udah nggak ada Telkom lagi, udah nggak ada semuanya Telkomnya gitu. Coba Bitcoin di stopin. Satu negara Indonesia juga bakal bisa stopin Bitcoin. Ya, ya. Dunia udah kiamat. Ya, dunia udah kiamat. Belum tentu Bitcoin lagi kiamat. Ya, selama dia masih ada tenaga listrik gitu ya, dia masih hidup. Berarti kalau misalnya tiba-tiba ada virus apa gitu yang orang semuanya mati gitu ya. Tapi waktu itu udah canggih, PLTS sudah jalan gitu ya. Pembangkit listrik sudah jalan semuanya, server juga udah jalan sendiri gitu ya. Orang udah mati semua, Bitcoin masih ada. Ya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Win, bentar ya Win. Soalnya saya mesti ngomongin hal lain, takutnya ini udah nggak ada waktu nih ya. Selama saya bisa lebih singkat ngomongin hal itu ya, nanti kesempatan Win ya untuk ngomong, untuk bertanya. Kalau enggak kita amankan buat minggu depan atau bisa diskusi melalui sini ya. Oke, saya masuk lagi ke ini ya, ke ini ya, ke EcoStack. Oke. Ya, ke EcoStack. Jadi sorry,
Saya kurang siap nih. Biarin. Sekarang begini aja dulu ya. Saya ke sini, saya masuk ke ini burung. Oke. Ternyata saya sekarang lagi hobi burung. Burung saya banyak ya. Ada burung beo, burung cendrawasih, burung hantu, burung walet, burung pipit, burung merpati, burung elang. Nah, kamu juga udah tahu supaya saya kerjain cepat pada saat saya lagi pengen fokus di dalam Ecostek yang lagi sedang dikerjakan oleh mahasiswa MTI ini ya, saya tinggal klik burung, saya langsung bisa pilih yang mana yang saya mau jalanin gitu. Oke. Ya. Jadi ada beberapa hal di sini, contohnya kalau burung pipit gitu ya. Kita lihat di sini. Di sini ada naskahnya ya. Karena naskah ini adalah naskah untuk kita publikasi ya. Kita itu harus bisa amankan ini naskah sebelum dia publikasi. Kamu harus paham tuh hal-hal kayak gitu ya. Kalau kamu lagi nulis tapi tiba-tiba kasih kepada semua orang aja ya. Nanti tiba-tiba sebelum kamu rapi dan publish, orang lain udah publish. Pada saat kamu lagi mau publish, kamu itu malah plagiat dia gitu loh. Paham ya guys? Ya. Tapi kalau kita sendiri-sendiri banget, kita itu nggak ada kekuatan ngegeng ya. Sedangkan satu paper itu autornya beberapa, dan di antara beberapa autor itu kita harus bisa sharing sama-sama menyelesaikannya. Oke. Jadi untuk itu saya ada satu WAG yang namanya burung pipit. Oke. Di dalam burung pipit itu ada naskah yang harus diselesaikan. Ya, coba kita klik di sini. Yang ini nih, Association Recommendations for Renewable Energy adhering to the new Asian Guidelines, gitulah. Ceritanya kayak gitu, ya. Yang penulisnya ada Pak Arko, ya. Jadi saya kan sama Pak Arko itu sama-sama dosen, ya. Jadi saya juga ngobrol dengan dia bagaimana supaya bisa lebih adain mata kuliah yang lebih bagus. Kita dosen ada kerjasamanya, kita bisa lebih ke arah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, MBKM ya. Apakah konotasi otak kalian itu lagi berpikir bahwa MBKM itu hanya untuk yang skripsi, tapi enggak untuk yang S2 gitu ya. Itu kotak-kotak pemikiran begitu kalau bisa kita hilangkan gitu loh ya. Kalau BKM kalau bisa untuk semua orang ya, termasuk untuk S2 kita juga kalau bisa harus MBKM banget gitu loh ya. Saya sebagai dosen juga mau jalanin hal-hal yang MBKM, hal-hal yang bermanfaat banget gitu untuk mahasiswa saya, itu saya mau banget gitu loh. Di samping itu saya juga pengen bilangin kepada para mahasiswa saya, tenang, nggak usah juga nggak apa-apa gitu loh. Ya guys, tolong ngertiin saya banget ya, nggak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalian tetap lulus ya, tetap dapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu tergantung dari partisipasi kamu ya, partisipasi kamu yang saya nilai ya. Bukan harus tulis paper, bukan ya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu ya. Termasuk mungkin ada paper. Ya, partisipasi kamu itu dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saya harus bisa hargai. Ya, kalau kamu lakukan apa-apa tanpa saya tahu, ya saya bisa bilang ya mohon maaf, bagaimana Merdeka Belajarnya kalau saya nggak tahu, saya bagaimana nilainya gitu loh. Kalau saya tahu seperti kayak Betari ya, saya tahu dia lagi ngapain dan sebagainya, itu saya bisa hargai dia dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Paham ya, Bet? Ada suaranya nggak, Bet? Wah, ada Pak. Ya. Oh, ada. Ada Pak. Ada Pak, dengeran baru nyambung lagi. Ya. Terus mohon maaf. Ya, makanya nanti bisa sering di-mention. Jadi kamu jangan nge-ghost 100% ya. Nge-ghost 50% aja, nanti di-mention aja. Ketahuan deh lagi nge-ghost. Oke, jadi itulah konteks MBKM gitu yang saya coba pahami juga, yang ada kerja di mana tuh ya, yang di badan apa gitu, badan meteorologi atau gimana gitu ya. Itu saya coba hargai, coba pahami yang beliau itu kasih
prediksi cuaca kepada kita gitu. Saya coba pahami ya, coba nikmati hal-hal yang bermanfaat dari mereka. Dalam hati saya berpikir emang cuma cuaca aja ya, yang lain-lain ada nggak ya? Agak berpikir kayak gitu ya. Tapi tetap saya coba nikmati itu semua. Ya itu dalam konteks MBKM ya. Apalagi bisa dibikin solid berarti ditulis gitu ya. Itu tentunya hebat gitu ya. Di apa-apain gitu ya. Dipresentasikan, sharing santuy gitu ya. Nih, aku mau sharing santuy tentang meteorologi apa dan sebagainya gitu ya. Tentu hebat itu. Dan itu tentu yang kita ingin apresiasikan melalui MBKM ini gitu loh. Ya. Jadi ini merubah mindsetnya teman-teman yang lagi berpikir apaan sih gitu ya. Itu coba rubah mindsetnya. Kalau saya nggak bilang sharing santuy ya, itu kalian tegang banget semuanya. Ya kayak seperti ketemu dosen gitu yang tegang banget gitu loh. Ya sama saya mah anggap teman aja udah cukup gitu ya. Jadi keluarlah sharing santuy gitu. Ya. Oke. Nah, di sini ada Pak Arko. Ya, berarti di sini nanti saya bisa hello-helloin Pak Arko tentang yang siapa yang ada di sini yang bertulis bersama Pak Arko gitu loh. Ya. Di dunia MBKM ini sebenarnya bisa ngomong Pak Arko yang gini-gini yang susah-susah untuk dia orang nggak usah ya, asal paper ini aja ya. Itu sebenarnya bisa semuanya. Ya, asal itu tergantung dari Pak Arko-nya gampang diajak ngomong atau enggak. Atau ada saya yang mempengaruhi Pak Arko apa enggak. Kayak gitu-gitu sih ya. Kalau di saya mah apa juga boleh. Kalau di saya boleh gitu ya. Nah, ini kan masih renewable energy nih ya. Berarti saya lagi bantu nih teman-teman saya nih David lah, Imam lah agar kuat di kelasnya Pak Arko ya. Kuatnya apa misalnya? Ini tentang renewable energy loh. Bagiannya Pak Arko loh gitu ya. Kita tulis paper loh, coba ayo bayangin berapa banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan paper, kan nggak banyak kan? Ya. Kita ada loh diskusi loh di Burung Pipit loh, coba deh dilihat dah, bacain diskusi-diskusi ilmiah kita, ada loh di situ. Kita ada ngezoom loh, ngezoom sama teman-teman itu untuk membahas, mengupas tentang ini. Masa iya masih kurang sih? Nah, hal-hal kayak gitu yang kita merupakan hal-hal yang MBKM ya. Tapi jangan terlalu jadi beban. Bisa oke. Enggak juga nggak apa-apa, oke. Jadi di sini ada si Pipit, mahasiswa S1 saya, ada si Maulana Yusuf, mahasiswa S1 saya. Maulana Yusuf banyak di bagian programming, ya. Pipit banyak di bidang penulisannya ya, gitu ya. Dan ini Imam David ini mahasiswa S2 saya. Kalau Arko itu teman dosen saya, dan ini merupakan sebuah naskah yang udah jadi, ya naskah yang udah jadi gitu. Bayangin kalau kita mesti tulis satu-satu kata gitu dari abstrak dan sebagainya. Wah, semua orang udah teriak-teriak, sorry deh, nggak bakal gue ada waktu tentang gini-ginian lah gitu loh ya. Toh dunia gue bukan ini gitu loh ya. Tapi saya ada caranya untuk ngajak dengan cara elegan gitu, cara asik gitu, cara asik saya ajak gitu ya. Nah, bagaimana kamu mau kontribusi di sini? Harus gimana sih Pak? Harusnya apa sih Pak? Saya bilang harusnya apa juga nggak usah, ya. Tapi kamu saya pelajari omongan-omongan di sini nih, semua nih saya pelajari. Nih si Imam ngomong apa, si Pipit ngomong apa, si David ngomong apa, gitu. Itu saya pelajari semuanya di sini ya. Terus kapan katanya mau nge-zoom gitu ya. Ya. Di sini ngapain nih, boleh nih kita zoom apa ngapain dan sebagainya ya. Ini sebagai jejak diseminasi gitu loh ya. Berarti kerjaan saya semuanya ada jejak ya. Kerjaan saya ini sebagai dosen nih semuanya ada jejak dan bisa diaudit ya. Berarti kalau Pak Rektor bilang mana kerjaannya, itu semua bisa diaudit ya. Terus 1 tahun kemudian kamu tanya saya mana gitu, tetap bisa diaudit ya. Ingat loh, nggak banyak orang bisa kayak gitu loh. Saya belum nemu siapapun yang bisa kayak gitu. Oke, tapi saya bawa mahasiswa saya, teman-teman saya ini untuk masuk ke ranah ini. Pasti banyak orang yang pro dan kontra juga. Pusing gitu ya. Gue nggak mau kayak gini-gini gitu ya. Gue maunya umpet-umpet aja gitu loh ya. Kalau gue bisa sembunyi lulus lebih bagus gitu ya. Nggak mau tuh gue tuh yang namanya diaudit semua dan sebagainya. Saya jawabnya nggak mau bisa,
nggak mau kamu juga lulus gitu. Silakan aja, nggak mau nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi saya sebagai dosen, memang tugas saya untuk memotivasikan kamu bisa saja gagal dan memotivasikan yang lain dan insya Allah berhasil gitu loh. Nah, alhamdulillahnya di hati saya berasa sudah banyak memberi inspirasi kepada teman-teman saya di MTI ini. Rasa saya gitu. Jadi saya itu sangat bersyukur dengan hidup saya, ya bisa menginspirasikan banyak teman-teman di MTI. Ya, yang belum, saya bilang kepada diri sendiri, sabar, belum waktunya, nanti juga terpanggil gitu. Terus-terusan belum, ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga sudah berusaha, gitu loh. Paham nggak guys? Guys, masih connect nggak sih? Masih connect, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Saking terkesimanya jadi diam semua ya. Oke. Terus udah ada burung pipit, terus ada burung merpati. Coba kita lihat burung merpati siapa aja sih ya. Oh, ini dia punya ini siapa aja nih sini nih. Ada Wiri ya. Ini saya punya sahabat dari Jepang ya. Dia itu konsentrasinya di bagian accounting dan finance ya. Terus ada Dede. Dede ini teman kita di sini ya. Saya lagi mengharapkan Dede juga bisa aktif. Ada Tili. Tili yang selalu bikin saya kangen ya. Ada Pak hadir. Ya kapan-kapan udah kepikirannya Tili mana gitu ya. Oh ya. .go.id ya Pak. Ya, kepikir Tili, kepikir itu. Kepikir .go.id. Gitu. .go.id saya masih punya hutang sama Bapak nih. Oke. Terus si Tili kan komunikasi dengan Vio, komunikasinya kurang jalan, langsung saya telepon si Tilinya gitu ya, bla 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 dan sebagainya. Itu agak ngegas Tili ya. Jadi untuk itu saya mohon maaf ya. Saya nggak sadar udah lagi ngegas gitu ya. Terus setelah tutup saya pikir-pikir, aduh, tadi saya ngegas sama Tili ya. Belum bilang Pak. Ya. Jadi maaf ya. Tapi niatnya sih baik ya Tili ya. Kan niatnya memberi pengetahuan, Pak. Iya. Kalau kamu nanti bisa ada .go.id, wah keren. Untuk itu aja saya mau kasih nilai ya. Saya tanya di rombongan sini semua nih ya, rombongan MTI 14 dan MTI 15, termasuk Marviola dan Fitra. Saya tanya, kamu ada nggak .go.id emailnya? Nah, nggak ada semua kan? Tili, kamu ada nggak? Ada saya Pak. Ya. Nah, kamu menang. Udah kamu paling jago. .go.id itu siapa yang bisa dapat? Kecuali Tili, gitu loh ya. Tapi Tili masih yahu-yahuan. Saya bilang, Til, lu jangan kayak gitulah. Sebenarnya gitu ya. itu belum update Pak. Jadi nanti Oke. diupdate ya Pak ya. Siap, ya udah. Saya jalan lanjut ya. Terus ada Sabda, ya Sabda itu juga bagian di Alphabet Incubator yang khususnya tentang programming juga ya. Dia juga terlibat di dalam sini. Terus ada Hendra Kusuma, itu biasanya satu paket dengan Pak Arko gitu ya, itu tentang sistem komputer gitu ya, jurusan sistem komputer. Kalau Nur Sohid tahu banget tentang Hendra Kusuma ini ya. Nah, dia juga ada di dalam sini. Oke. Ini nyangkut dengan hobi saya di burung merpati ya. Bayangin tuh, saya segala burung ada tuh. Kamu kan sehobi yang burung nggak bakal bisa ada semua burung di sini ya. Ada burung pipit, burung merpati, terus ada burung elang ya. Burung elang itu siapa aja? Saya klik di sini ya. Nah, di sini ya. Terus coba media dulu, media. Oke. Waduh, ini papernya belum ter screenshot di sini. Papernya belum ter screenshot di sini. Tapi orang-orangnya siapa aja? Ya, orang-orangnya ada. Orang-orangnya ada. Humam itu mahasiswa S1 saya. Dia lagi sedang skripsi ya. Adam itu mahasiswa saya, dia di MTI 12, tapi dia aktif di Alphabet Incubator. Ini bantu saya programming gitu loh ya. Berarti programming, saya ada satu kelompok yang khususnya udah programming aja gitu loh ya. Nanti untuk mensupport berbagai startup yang kita akan bangun gitu loh ya. Startup kan dibangun berupa ide yang harus dibangun gitu ya. Terus berupa
macam-macam, nanti accountingnya, nanti apanya gitu dan sebagainya itu harus ada, dan itu harus butuh si Adam ini ya. Terus Pak Heru ini merupakan sahabat saya, dosen juga di Raharja, tapi masih dosen S1, belum dosen S2. Berkat dia itu sudah selesai S3, itu rasanya kita ingin undang beliau ini akan untuk mengajar di S2 nih ya. Jadi saya bisa ke sini, saya bisa bilang Heru ya. Assalamualaikum. Siap-siap ya. Semester depan Sumbang ilmu mengajar di MTI S2 Raharja. Oke, kebanyakan dia bakalan bilang yes gitu ya. Dia itu petinggi dari Sukovindo ya, jadi banyak ilmunya gitu ya, terutama tentang strategic management. Oke, ya, balik ke burung lagi, gitu ya. Oke, tadi sudah ngomongin tentang burung mati ya, sorry bukan, burung apa nih tadi? Burung elang, burung elang di atas ini nih. Ya. Oke, tadi lagi ngomongin tentang ini Pak Heru ya. Terus ada Tata ya, yang saya nanti kontrol di WAG ini ya. Jadi bisa kalian bayangkan saya kerjaannya banyak banget ya. WA saya banyak banget yang saya harus kontrol ya. Kan kalau kalian kan ini nggak berguna, left. Ini nggak berguna, left gitu kan ya. Yang penting gue tenang, cuma ada beberapa aja di dalam WA gitu ya. Banyak orang seperti itu sih ya, yang udah left aja. Tapi kalau saya WAG-nya banyak banget gitu loh ya, dan saya harus kontrol semua mahasiswa saya, bukan hanya di waktu sekarang ini jam 8 sampai jam 10 ketemu, habis itu saya nggak pikirin kalian lagi ya. Enggak ya, saya mesti pikirin kalian tiap hari. Gitu aja ya. Tapi kalian belum tentu loh mau pikirin saya tiap hari gitu loh ya. Namun ya seperti itu. Terus ada Humam ya, terus ada Hairit ya, terus ada Adam. Nah ini tentang strategic reviews of renewable energy transformation in Indonesia. Kebetulan Pak Heru ahlinya di bidang strategic management gitu ya. Nah, jadi strategic reviews ini insya Allah bisa bagus dan bisa diterima di Ecostek dengan baik. Ya, terima di Ecostek dengan baik dengan kita sharing ilmu dan juga kadang ada sharing pendanaan. Ya, ada sharing pendanaan. Saya juga udah bagaimana atur supaya pendanaan ini seminim mungkin lah gitu ya, yang bisa dipartisipasikan oleh teman-teman ya. Kalau nggak ada gitu, maunya gratis aja juga tinggal bilang, nanti UR yang usahakan bayarin lah gitu ya. Intinya udah kecil banget gitu ya, dibandingkan dengan kalau orang lain mau Scopus mesti 5 juta, mesti 8 juta dan sebagainya. Ini udah bisa sampai di bawah 1 juta. Itu juga berkat hal-hal yang bisa saya kendalikan ya. Ecostek itu sebenarnya merupakan hal yang saya kendalikan banget ya. Paper-papernya semua juga saya yang kendalikan, review-reviewnya juga saya kendalikan. Tapi saya mesti mengikuti kaidah keilmuan yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya buruk nanti ada resikonya nanti di reject dari IEEE gitu loh ya. Jadi kita mesti jalanin sebaik-baiknya juga dengan doa semoga kita lolos semuanya gitu ya. Tapi amin. Saya jalanin ini dengan penuh tanggung jawab. Berarti kalau kamu bisa berpikir ya nanti kalau aku sudah setor duit aku hilang dong, itu kamu tentu nggak usah khawatir karena UR tanggung jawab. Ya, UR tanggung jawab berarti udahlah. Apa yang udah aku setor dibalikin itu juga bisa. Udahlah ini untuk yang selanjutnya itu juga bisa ya. Pokoknya apa juga bisa buat UR. Ini lagi nggak ada duit, bayarin dong Pak. Itu juga bisa sebenarnya ya. Insya Allah sih ya. Kalau mau nambah juga bisa kan ya Pak? Kalau mau nambah juga bisa. Ya, Pak. Sebenarnya saya sih berpikirnya dari Pak Arko 1, dari kelas saya 1. Itu tuh udah istimewa. Kalau misalnya mahasiswa kalau lagi mau lulus gitu ya, itu ada 2 gitu, itu super istimewa. Apalagi kita bisa selesaikan dalam bentuk kuliah gitu.
istimewa banget lah ya. Kalau Pak Arko, saya pikir tentu lebih kaku kalau misalnya kamu ada paper sama saya, tapi nggak ada sama dia mana mau masukin untuk supaya nilai dia di situ ya. Tapi kalau sama saya boleh gitu ya. Kamu tinggal ngomong ya, Pak, saya satu aja ya yang sama Pak Arko ini, sekalian sama Bapak ya. Punten Pak, karena memang lagi sibuk dan juga dananya terbatas Pak, gitu-gitu. Itu saya mah oke aja sih semuanya. Ya tinggal kamu ngomong gitu loh. Ya kalau kamu diam-diam aja saya nggak tahu kamu niatnya maunya apa. Kalau kamu ngomong saya oke. Ya sahabat-sahabatku di MTI ini apa juga oke. Ya. Pak Yono ya. Ya Pak Yono ya. Pak Yono kalau belum gajian nih, udahlah Bapak yang bayarin aja. Udahlah. Saya mau pikirnya udahlah yang namanya Pak Yono udah saya yang bayar aja dah gitu. Ya, cuman nanti kalau banyak banget ya tentu beban saya seorang diri jadi berat juga gitu loh ya, karena bagaimanapun juga yang namanya paper publishing kita tetap harus setor ya. Oke, jadi hal-hal kayak gini kita jalani itu bukan untuk keuntungan, harus tahu gitu ya karena ini untuk publikasi, emang publikasi itu untuk disetor gitu loh. Oke, jam berapa sih? 9:59. Jadi saya mohon maaf dulu kepada Wiwin ya, mau nanya masih belum ada kesempatan. Nanti kalau nanya di grup itu juga bisa dijawab oleh teman-teman atau save pertanyaannya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa ada ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya berarti minggu depan ya kita off aja ya. Gimana? Berarti kalian konsen di ujian yang lain. Kan maksudnya kalian kelabakan tuh, mesti ujian-ujian yang lain gitu ya. Udah kalian konsennya di situ, ujian yang untuk UR bisa sepanjang waktu diselesaikan. Jadi kita nggak ada kuliah lagi di semester di minggu depan. Oke guys? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya kan kalian juga senang libur, benar nggak sih? Ya, tapi selibur-liburnya juga nanti di jam-jam berikutnya kamu juga adanya UTS lagi. Jadi tolong konsen di situ ya. Nah, kita punya pertemuan nanti kita tambal-tambal di banyak berbagai kegiatan-kegiatan kita di kesehariannya ya. Nanti katanya ada Ray Summit 3 gitu loh ya. Nanti ada Ray Summit 4. Ray Summit 4 kan ada si Imam itu di hari yang bersama tuh. Ya. Kalau kamu mau absen 2 kali juga mangga sih ya. Penuhin absen juga saya juga katanya bagus gitu ya. Saya bisa kelihatannya bahwa saya bisa mengajak mahasiswa-mahasiswanya aktif. Itulah MBKM sih ya. Saya itu adalah dosen penggerak yang mampu membuat mahasiswa-mahasiswanya aktif gitu. Saya sih harapan diri begitu doang ya. Nah, kalian nanti Ray Summit sempatan waktu gitu ya. Wah, udahlah gua sibuk lah gitu. Ngilang, nggak apa-apa juga ya. Nanti kita lihat lagi di absen-absen yang berikutnya gitu. Tapi Ray Summit 3 ada Prof Eko Indrajit loh. Tentunya seru banget loh. Itu orang seru banget sih ya. Profesor yang paling asik lah gitu ya. Terus setelah itu pembicara kedua ada UR. Nah, kebetulan udah jadi kuliah di situ aja gitu ya. Oke, terus di Ray Summit 4 nanti ada si Imam gitu loh, dan nanti ada yang lain-lain lagi. Ya udah kita enjoy lagi dah untuk kita penuhi 2 absen. Nanti kita setor ke Ilhamsyah nih absen-absen kita nih di sini. Nih kehadiran di sini nih. Mana berani dia audit lagi. Kalau audit lagi saya masih ada jejak-jejaknya lagi, rekamannya lah dan sebagainya gitu. Ya, langsung kalau dia berani audit saya bentak dia. Ya, soalnya dia kalau audit dosen yang lain nggak bakal dapet. Ya, tapi kalau audit saya ada semua. Misalnya di kelas ini juga ada rekamannya, nanti di-sharing lagi kepada kalian. Oke guys, thank you semuanya ya. Semoga sharingnya bermanfaat. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak Uut. Foto. Ya, rekam jejak untuk Pak Ilhamsyah juga. Ya, itu yang masih saya juga masih belum on video nih. On video dulu ya. Nah, nanti dibilang nggak kenapa rambutnya dibuka sih? Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Siap. Ini Pitra kemana Pitra? Ini Betari. Masya Allah, ada di sini. Woi. Betari agak mandek apa saya yang mandek nih, internetnya jelek nih? Ibu yang mandek. Mohon maaf internet nih, saya yang jelek ya Bu ya. Saya screen Iya. kok. Ya udah berarti Ya, udahlah. screenshot. Udahlah, bodo amat. Yaudah yuk, 1, 2, 3. Oke. Again.
1, again. 2, 3. Thank you guys. Thank you anak-anakku. Salam kangen. Makasih ya, Pak. Oke, Thank you, Pak. Thank you. Sehat-sehat selalu.